Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Dia Utami di channel Mentari Dia. Kali ini kita akan bahas tentang CSS, di mana sebelumnya kita sudah sama-sama belajar terkait HTML ya. Nah, buat kalian yang baru melihat video ini dan mau mempelajari materi sebelumnya, boleh lihat di playlist HTML dasar yang terdiri dari 14 part, mulai dari proses download Visual Studio Code sampai pembuatan satu halaman web menggunakan HTML. Video CSS ini juga akan dibuat menjadi beberapa part seperti video HTML dasar dan merupakan lanjutan materi dari HTML dasar. Nah, apa itu CSS? CSS punya kepanjangan Cascading Style Sheet. Nah, berfungsi untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS, kita dapat mengatur layout atau tata letak, kemudian warna, font, garis, dan lain-lainnya. Di sini kita analogikan CSS sebagai mobil ini ya. Jadi, stiker, kemudian tampilan yang menarik, dan cat yang warna-warni adalah CSS-nya. Sedangkan kerangka mobilnya adalah HTML. Nah, ini adalah fungsi dari CSS untuk memperindah tampilan sebuah web. Nah, ini di sini ada perkembangan CSS mulai dari CSS yang pertama sampai CSS yang keempat. Versi yang pertama dirilis tanggal 17 Desember 1996, kemudian versi yang kedua dirilis bulan Mei 98. Nah, ini ada versi 2.1-nya dirilis tanggal 7 Juni 2011, kemudian ada versi ketiga dirilis tahun 2012, dan versi yang paling terbaru yaitu versi keempat dirilis tanggal 24 Maret 2017. Tentunya ada fitur-fitur terbaru ya di setiap versi-versinya. Ini adalah struktur dasar CSS yang kita tuliskan ya nanti di file CSS-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, color dan red-nya disebutnya atau istilahnya adalah deklarasi. Nah, deklarasi ini adalah unsur yang merubah objek-objek dalam HTML. Kemudian di sini ada P, yaitu P ini disebutnya sebagai selektor. Kemudian color yang warna merah ini disebutnya sebagai property. Tulisan red yang berwarna kuning disebutnya sebagai value. Ini adalah macam-macam selektor, di mana cara penulisannya nanti akan berbeda ya di setiap CSS-nya. Nah, yang pertama yaitu selektor tag. Ini adalah selektor yang umumnya kita gunakan ketika memanggil elemen tag dari HTML ke dalam CSS. Nah, di sini ada tag H4 dan tag P ya. Tapi kita panggil di CSS-nya hanya yang P saja nih, dengan property color dan value-nya adalah red. Maka hasilnya di web browser kita adalah seperti ini. Nah, di sini berarti yang tag P-nya saja nih ya, yang berubah nih. Ini adalah materi pengantar CSS dan materi setelah HTML dasar, warnanya berubah menjadi warna merah. Sedangkan yang H4-nya tidak berubah karena di CSS-nya kita tidak panggil untuk merubah. Kemudian yang kedua yaitu selektor kelas. Nah, selektor ini memiliki elemen yang berdasarkan kelas yang diberikan HTML. Cara menuliskan di CSS-nya dengan menambahkan tanda titik di depan selektornya. Ini nih ya. Bedanya dari selektor tag, selektor kelas ini dapat kita gunakan pada elemen yang kita inginkan saja untuk dirubah nih ya. Dan kelas ini bisa digunakan lebih dari satu kali bersamaan untuk sebuah elemen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di tag P-nya nih, di tag P yang pertama, ini ada tulisan kelas sama dengan kutip 1. Kemudian yang dipanggil di dalam CSS-nya titik 1. Maka nanti yang akan tampil di web browser kita adalah yang berubah nih ya. Yang berubah adalah bagian yang atasnya saja. Ini adalah materi pengantar CSS. Menjadi warna merah sesuai dengan CSS-nya ya. Ini value-nya warnanya merah. Nah, tapi untuk tag P yang kedua atau yang tulisannya adalah materi setelah HTML dasar, ini tidak berubah. Ya, karena di CSS-nya kita tidak rubah atau kita tidak panggil untuk merubah si objek yang ada di dalam HTML ini ya. Nah, yang ketiga adalah selektor ID. Nah, selektor ID ini hampir sama sebenarnya dengan selektor kelas, tapi bedanya ID bersifat unik karena hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja. Nah, cara penulisan di CSS-nya diawali dengan tanda pagar sebelum si selektornya. Oke, ini yang kita lihat ya, kalau di CSS tadi tulisannya kelas sama dengan satu kan ya, sama, tapi dipanggil di CSS-nya tanda titik. Nah, untuk ID ini dipanggil di CSS-nya adalah tanda pagar. Dan hasil di web browsernya adalah seperti ini. Yang berubah menjadi warna merah tulisannya adalah yang materi setelah HTML dasar.
Tapi untuk yang ini adalah materi pengantar CSS tidak berubah walaupun tag-nya sama ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu selektor atribut, di mana selektor ini memiliki elemen berdasarkan atribut. Dan sebenarnya hampir sama dengan selektor tag, tapi cara penulisannya saja yang berbeda. Nah, CSS-nya maksudnya adalah kita akan memilih semua elemen input yang ada di dalam HTML, ya, yang di sini nih ya, yang memiliki atribut type text. Dan hasilnya di web browsernya adalah seperti ini. Oke, di sini kita lihat ya. Kita di sini punya tag input, kemudian punya atribut type text, dan yang dipanggil di CSS-nya adalah input type text. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini dibilang background-nya tidak ada, kemudian warna tulisannya adalah biru, dan diberikan padding 10 pixel. Nah, border ini adalah garis tepinya adalah 1 pixel, warnanya hitam. Ini benar nih ya berarti ya. Oke, yang terakhir adalah selektor universal. Nah, cara penulisan selektor ini di CSS adalah dengan memberikan tanda bintang, kemudian kurawal awal. Nah, selektor ini digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan tertentu. Nah, di sini kita gunakan atribut padding 0 dan margin 0, maka nanti hasilnya di web browsernya adalah seperti ini. Nah, ini ya, kotak inputannya akan mepet ke tepi-tepinya nih. Nah, ini bisa disebut juga sebagai reset. Nah, fungsinya adalah untuk menghilangkan jarak tepi ke objek yang kita buat. Bedanya tadi ya, sama yang sebelumnya, selektor sebelumnya. Kalau selektor sebelumnya di sini ada jaraknya. Nah, untuk yang kali ini atau penggunaan selektor universal, ini dia akan mepet karena kita berikan paddingnya 0, marginnya 0. Oke, sekian video di part pertama CSS ini. Jangan lupa untuk simak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi CSS dasar part 2. Kali ini kita akan bahas mengenai penggunaan CSS pada website. Oke, kita langsung buka web yang akan kita lihat ya, kalau tanpa CSS hasilnya seperti apa. Di sini saya akan coba untuk menonaktifkan 3 web, yaitu wetrisschools.com, kemudian webnya ui.ac.id, dan yang satunya lagi adalah instagram.com. Nah, ini kita bakal tahu nih ya nanti ya, ketika sebuah web tanpa CSS, maka tampilannya seperti apa. Oke, yang pertama saya akan coba webnya wetrisschools.com, kemudian kita akan lihat nih ya, tampilannya seperti apa. Nah, ini dia ya, kalau kita lihat tampilannya hanya ada HTML-nya saja. Di sini ada tulisannya aja, kemudian ada kotak inputannya. Nah, ini. Kemudian ada gambarnya. Kalau kita lihat, dan ini menjadi web yang dipublikasikan, maka kurang menarik ya untuk dilihat ya, gitu. Nah, makanya fungsinya dari CSS adalah membuat si tampilan website ini menjadi lebih enak dan menarik untuk dilihat, gitu. Oke, kita balikan lagi nih, si webnya wetrisschools.com, seperti semula. Oke. Sudah balik lagi, kemudian yang kedua, saya ingin mencoba webnya ui.ac.id untuk dinonaktifkan CSS-nya. Kita akan tahu nih, ketika sebuah web universitas tidak ada CSS-nya, maka tampilannya seperti apa. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat nih, hanya ada listnya saja, kemudian ada gambarnya di sini. Nah, ini ada inputan kotaknya. Nah, itu aja ya. Ada gambarnya. Ini kalau dilihat seperti ini, tampilannya pun tidak menarik gitu kan. Nah, ini kita balikan lagi berarti ya ke tampilan awalnya. Oke, CSS saya aktifkan kembali. Di sini kita refresh dan kita lihat tadi tampilan awalnya. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini kan lebih menarik ya untuk dilihat ya. Oke, yang terakhir saya akan coba satu web instagram.com. Ini adalah web sosial media yang kita akan coba hilangkan CSS-nya. Dan kita lihat nih ya, tampilannya seperti apa tanpa CSS untuk si web instagram.com ini. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan refresh dan kita lihat nih hasilnya seperti apa. Oke, nah ini dia nih ya. Jadi ketika instagram.com tanpa CSS, maka hasilnya adalah hanya ada gambar-gambar seperti ini saja nih. Nah, nih ya. Ini di sini ada tulisan, kemudian ada gambarnya, ada kotak inputannya tadi nih ya di sini nih. Oke. Kita balikan lagi nih ya, web ini menjadi ada CSS-nya kembali gitu. Kita refresh lagi di sini.
Oke, nah kita sudah mencoba 3 web untuk menonaktifkan si CSS-nya. Dan berarti kita dapat menyimpulkan bahwa si CSS-nya ini adalah yang membuat sebuah web ini menjadi menarik tampilannya. Nah, itu kenapa akhirnya kita harus mempelajari materi CSS dasar ini. Oke, selanjutnya kita akan balik ke presentasinya lagi untuk melanjutkan materinya. Nah, yang selanjutnya ini ada kriteria dari CSS. Yang pertama, dapat digunakan untuk banyak file HTML, dan nanti kita akan coba nih ya. Jadi ada satu file HTML, kemudian ada beberapa file CSS yang kita akan ganti di file HTML-nya. Oke, yang kedua, mudah diubah ketika file HTML ingin mengganti pelengkap dari kontennya, dan kemudian yang ketiga, membuat tampilan HTML menjadi lebih menarik. Tadi ya, kita sudah coba membuat tampilan HTML menjadi lebih menarik. Oke, di sini saya sudah memberikan contoh satu file HTML, kemudian juga ada file CSS-nya juga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada satu file namanya adalah coba.html, kemudian saya menambahkan link rel style sheet href coba.css. Nah, coba.css ini adalah nama file dari si CSS yang di bawah ini nih ya. Nah, di sini di body-nya saya menambahkan tag H1, kemudian tag div, dan tag P. Nah, saya mau menggantinya adalah yang tag P-nya saja di sini, dipanggil P, kemudian saya mengganti dengan warnanya menjadi biru, kemudian font size-nya atau ukuran font-nya menjadi 20 pixel. Dan hasilnya adalah seperti yang ini. Oke, ini adalah percobaan yang pertama. Ini CSS pertama, kemudian ini adalah HTML-nya nanti yang kita akan coba-coba ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah CSS yang kedua ya. Kita akan cobanya di file HTML yang sama, dan di href-nya, di sini saya mengganti dengan nama file coba3.css. Dan di sini CSS-nya namanya adalah coba3.css. Dan yang dirubah adalah P color red. Berarti nanti hasilnya adalah, nah, untuk tag P-nya yang tulisannya atau objeknya adalah CSS berfungsi untuk memperindah tampilan web, maka font-nya akan berwarna merah. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini dia. Ini adalah file CSS yang ketiga. Di sini href-nya juga saya sudah rubah menjadi coba4.css. Nama filenya sama seperti nama file CSS di bawahnya. Nah, di sini saya merubahnya tag H1-nya nih. Dipanggilnya di CSS-nya adalah H1, kemudian warna font-nya dirubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Di sini tulisan ini merupakan materi CSS-nya berubah menjadi warna hijau. Nah, ini file HTML-nya sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Sekian video di part 2 CSS dasar ini. Jangan lupa untuk tonton video sebelumnya agar kalian lebih memahami materi dasar CSS ini. Kalau ada materi yang kurang dipahami, boleh silakan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi CSS dasar part 3 bersama saya Mentari Dia Utami. Kali ini kita akan bahas mengenai cara penulisan CSS. Buat kalian yang bingung karena di 2 video sebelumnya dikasih contoh potongan CSS, tapi masih bertanya-tanya gimana nulisnya, nah di part ini kita akan tahu nih ya bagaimana cara penulisan CSS. Jadi cara penulisan CSS ada 3 macam. Nah di sini bisa kita lihat nih ya, ada CSS inline, kemudian ada CSS internal, dan juga ada CSS eksternal. Nah, setelah ini kita lihat nih ya cara penulisannya seperti apa. Oke, ini adalah cara penulisan inline CSS. Nah, ciri khususnya adalah dituliskan di dalam tag HTML. Nah, kita lihat nih ya. Ini adalah tag P, kemudian di dalamnya ini warna biru adalah CSS-nya. Nah, berarti CSS dan HTML-nya ini dalam satu file. Kemudian di sini ditambahkan style sebelum menuliskan atribut dan value-nya. Nah, untuk TP ini sebenarnya cukup merepotkan ya, karena ketika kita bekerja di dalam tim dengan beberapa orang, kemudian orang yang mengerjakan bagian penulisan CSS, misalnya keluar nih ya, dan harus digantikan. Kemudian ada tampilan CSS yang harus dirubah. Kita harus baca detail satu-satu di dalam tag HTML, kemudian baru bisa dilihat CSS-nya dan kemudian baru bisa diganti. Oke, yang kedua di sini ada internal CSS. CSS ini dituliskannya
di dalam tag head. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini tag head, tag body-nya di bawah. Nah, CSS-nya ada di dalam tag head-nya, tapi masih di dalam satu file HTML. Nah, ciri khusus internal CSS ini adalah ditambahkan si tag style-nya. Nah, ini ada nih ya, tag buka style dan tag penutup style-nya. Sebelum menuliskan selektor, kemudian di sini ada property dan value-nya nih ya. Ini warna biru adalah CSS-nya. Nah, untuk penggunaan CSS internal ini tidak seribet penggunaan CSS inline nih ya, ketika kita sewaktu-waktu akan merubah CSS. Tapi tetap saja akan membuat file tersebut semakin besar karena HTML dan CSS-nya ini dituliskan di dalam satu file, di mana kalau kita makin banyak punya tag dan kemudian CSS, maka file tersebut akan semakin besar. Oke, yang terakhir ini adalah eksternal CSS. Nah, ini sedikit berbeda ya dari dua penulisan sebelumnya, karena CSS yang kali ini atau CSS eksternal ini adalah yang paling disarankan atau direkomendasikan untuk digunakan, karena file HTML dan file CSS-nya terpisah. Nah, ini ya, kalau kita lihat di tampilan ini ada file coba.html, kemudian ada file coba.css. Nah, ini berbeda file nih. Kalau yang sebelumnya di inline dan internal, dia satu file. Untuk kali ini, cara menuliskannya adalah dengan file yang berbeda. Nah, di sini juga kita lebih mudah untuk merubah CSS satu dengan yang lainnya. Nah, cara penulisannya seperti apa? Jadi, cara penulisannya yaitu dengan menambahkan di sini nih ya, di dalam tag head, tambahkan link rel style sheet, kemudian href, dan coba.css ini adalah nama CSS-nya. Dan berarti nanti misal nama CSS-nya adalah latihan.css. Berarti yang kita tuliskan di href-nya adalah latihan.css. Oke itu ya, tadi berarti ada 3, yaitu inline, internal, dan external CSS. Boleh kalian silakan coba untuk awalan, tapi untuk yang direkomendasikan adalah yang external CSS. Oke, semoga dengan penjelasan dari video pertama sampai video ketiga ini membuat kalian lebih memahami CSS sebelum akhirnya kita menuliskan CSS di Visual Studio Code. Nah, untuk kali ini akan ada post test. Tujuannya adalah untuk memantapkan kalian di materi CSS ini. Oke, perintahnya adalah silakan kerjakan post test berikut untuk menguji pemahaman kalian terkait materi CSS dasar ini. Dan soal ini dibuat berdasarkan dari video awal CSS sampai video yang ini nih ya. Oke, soalnya adalah yang pertama, cara penulisan CSS yang manakah yang paling disarankan untuk digunakan? Kemudian yang nomor 2 soalnya, bagaimanakah cara penulisan CSS eksternal? Dan yang ketiga, apa fungsi CSS dalam sebuah web? Soal nomor 4, sudah masuk ke dalam versi keberapakah CSS yang sekarang? Dan soal yang terakhir, coba buat sebuah file HTML dengan 3 macam file CSS. Dan ini nanti maksudnya adalah kalian merubah ya. Jadi ada satu file HTML kemudian dirubah-rubah nih dengan 3 file CSS ini. Dengan perintah, di sini typo, menggunakan tag P, tag H1, dan tag div. Kemudian merubah warna P menjadi merah. Nah, ini untuk yang CSS pertama. Merubah warna P menjadi hijau, ini untuk file CSS yang kedua, dan merubah warna H1 menjadi warna merah. Ini adalah untuk file CSS yang ketiga. Silakan kalian kerjakan. Sekian video di part 3 CSS dasar ini. Jangan lupa untuk tonton video sebelumnya agar kalian lebih memahami materi dasar CSS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diotami di materi CSS dasar part keempat. Oke, kali ini kita akan bahasnya terkait dengan materi background atau latar belakang dari halaman sebuah website. Di sini nanti kita akan coba atau mempelajari 4 properties ini ya. Jadi yang pertama ini ada property background color, kemudian ada property background image, background repeat, dan background position. Setelah ini akan ada penjelasannya. Oke, yang pertama yaitu merubah warna background. Nah, di sini ini adalah format penulisan CSS. Jadi di sini selektor yang dipanggil adalah body, kemudian ada property,
background color, dan ada value green. Nah, khusus untuk background color, ada beberapa cara penulisan. Nah, kalau yang di contohnya kan ini adalah yang bentuk penulisan solid ya. Jadi langsung aja green, red, blue, dan lain-lainnya. Nah, ada juga ini penulisan secara heksadesimal. Nah, jadi heksadesimal ini adalah penggabungan antara huruf dan angka. Kemudian diawali dengan tanda pagar. Oke, yang ketiga ada RGB. RGB ini adalah red, green, blue. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. RGB dalam kurung 255,0,0. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, heksadesimal kok bisa perpaduan angka dengan huruf? Nah, angka apa aja dan huruf apa aja nih yang masuk ke dalam heksadesimal? Jadi heksadesimal ini kan basisnya adalah 16 ya. Jadi angka yang masuk itu angka 0 sampai 9. Kemudian huruf yang masuk ke dalam heksadesimal ini adalah A, B, C, D, E, F. Nah, nanti ketika ini digabungkan antara angka dan huruf yang di dalam heksadesimal ini bisa menghasilkan sebuah warna. Yang tadi juga ada RGB. RGB kok angkanya sampai ratusan? Dari mana? Oke, untuk parameter RGB ini adalah 0 sampai 255. Jadi nanti ketika kalian menggunakan RGB, berarti angka-angka yang tertuliskan ya 0 sampai 255. Seperti itu. Oke, selanjutnya gimana caranya nih kita tahu menuliskan heksadesimal dan juga RGB? Oke, ada dua. Yang pertama, dengan kalian membuka software desain yang memang ada di komputer ataupun laptop kalian. Nah, kalian pergi ke color palette ataupun color picker ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sana RGB dan heksadesimalnya. Oke, saya akan contohkan di sini di Adobe Illustrator ya. Oke, ini adalah Adobe Illustrator. Kemudian saya buka untuk color picker-nya. Kalau kita rubah-rubah aja, nah ini ada yang berubah nih angka-angkanya. Nah, di sini ada cara penulisan secara heksadesimal, yaitu dengan yang tanda pagar, kemudian ada perpaduan huruf dengan angka. Oke, berarti di sini kalau warnanya seperti ini, berarti heksadesimalnya adalah 7A2D33. Nah, yang selanjutnya adalah RGB. Jadi kalian tinggal copy paste aja nih, angka-angkanya dari sini. Itu bisa yang pertama. Oke, yang kedua, ada caranya lagi, yaitu dengan kalian mengakses website w3schools.com. Nah, di sini di w3schools.com ini kita bisa mencari warna yang kita inginkan. Caranya adalah kalian pergi ke menunya CSS, kemudian ada sub menu CSS Colors. Nah, nanti di sini ada yang namanya RGB. Jadi ini ada red, green, dan blue. Kemudian tinggal kalian geser-geser aja. Nah, ini dia nih. Nanti warnanya akan berubah. Nanti yang akan kalian tuliskan untuk di Visual Studio Code-nya adalah yang ini. Oke. Jadi di sini warna yang seperti ini, RGB-nya nanti yang akan dituliskan di Visual Studio Code adalah RGB dalam kurung 123,141,187. Oke, sekarang kita coba nih untuk RGB yang tadi ada di presentasi ya. Kan tadi 255, kemudian 0, terus juga 0. Oke, warnanya adalah warna merah. Oke, sekarang kita cek yang heksadesimalnya. Nah, di sini juga ada nih untuk yang heksadesimalnya. Jadi sudah dimudahkan banget nih kalau kalian misal mencari warna dan mau menuliskannya dalam bentuk heksadesimal. Tinggal kalian geser-geser aja di sini. Nah, ini nanti kalian akan mendapatkan kodenya ya, kode heksadesimalnya. Nah, misal ini warnanya ungu seperti ini nih. Nanti penulisan heksadesimalnya seperti apa? Ya udah tinggal di copy paste aja nih yang tanda pagar 380F47. Oke, berarti setelah ini kita akan coba langsung ke Visual Studio Code-nya ya untuk mencoba bagaimana cara menuliskan background color. Oke, ini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat folder baru karena folder yang sebelumnya kan adalah folder HTML. Nah, kali ini kita mau membuatnya adalah folder untuk materi CSS. Oke, di sini berarti saya akan klik kanan, kemudian folder, dan saya mau kasih tulisan CSS. Oke, sudah. Nah, sekarang kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini langsung kita masukin aja nih ya folder yang tadi sudah kita buat. Diklik File, Add Folder to Workspace. Kemudian diklik yang bagian CSS-nya. Kalau kita lihat di sini, nah ini udah ada nih folder CSS. Nah, sekarang saya akan membuat materi CSS ini penulisannya menggunakan CSS eksternal, di mana CSS eksternal ini akan terpisah dari file HTML-nya. Oke, jadi di sini saya akan membuat dua file ya.
Yang pertama adalah file CSS, kemudian yang kedua adalah file HTML-nya. Saya klik dulu New File. Oke, saya tulis untuk HTML-nya dulu deh. Ini yang pertama berarti saya tulis latihan1.html. Enter. Oke, 1 sudah. Kemudian saya tambahkan lagi jadi latihan 1. Nah, dotnya di sini adalah .css. Enter. Oke. Ini ya. Kalau kita lihat, kita sudah punya satu halaman file HTML, kemudian satu file CSS. Oke, kita tulis dulu yang pertama di file HTML-nya. Tanda seru, kemudian enter. Di title-nya kita akan rubah menjadi background. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau kita begini aja nih, kemudian kita nanti panggil di CSS-nya, bisa. Karena kan kita akan menggunakannya selektornya body. Tapi saya mau coba menambahkan tulisan aja deh di sini, menggunakan tag P, enter, kemudian objeknya, atau nanti yang akan munculnya adalah, ini adalah latihan CSS pertama. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini nih, hati-hati. Jadi, setelah kita menambahkan file HTML, jangan lupa kita menambahkan penghubung antara file HTML dengan file CSS. Nah, caranya adalah dengan kita menambahkan link ataupun tag link ya, gitu. Kita ketik aja nih, link. Nah, ini udah ada nih, link, enter. Nah, udah ada link rel style sheet, kemudian href. Hrefnya di sini kosong. Nah, untuk yang hrefnya ini, kita akan isi nama file CSS-nya. Jadi, kita mengisinya adalah latihan 1 dot yang CSS nih ya. Oke. Kita save. Nah, berarti sudah selesai nih untuk bagian file HTML-nya. Sekarang kita beralih ke file CSS-nya untuk memanggil body ini ya, untuk menambahkan properties background color. Selektornya kita tuliskan body, kemudian kita tambahkan bracket ataupun tanda kurawal. Nah, di sini kita tambahkan background color. Ini udah ada background color. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada tampilan visual warna-warnanya, kemudian juga ada nama-namanya, dan juga di sini ada cara penulisan heksadesimalnya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan ketika kita menggunakan Visual Studio Code. Kita coba yang green ya. Kita save. Setelah ini kita buka file latihan1.html-nya. Oke, di sini kita double klik latihan satunya, berarti bukannya yang file HTML-nya ya, bukan file CSS-nya. Oke, nah ini adalah penggunaan dari background color. Tadi kan warnanya hijau ya, berarti nanti tampilannya, background-nya atau latar belakangnya ini akan berubah menjadi warna hijau. Dan di sini juga nih, akan muncul tulisan ini adalah latihan CSS pertama. Oke, yang kedua ini adalah cara merubah background menjadi gambar. Oke, kalau tadi kita merubahnya background-nya hanya merubah warnanya, nah kali ini kita akan merubah background-nya menjadi gambar, gitu, atau memasukkan gambar ini sebagai background. Nah, di sini ada cara penulisan CSS-nya, yaitu dengan kita memanggil selektor body, kemudian properties-nya adalah background image, dan di sini ada URL-nya. Nah, cara penulisannya adalah URL, kemudian nama filenya. Jadi, kalau misal nanti nama filenya di dalam sebuah folder, berarti kita tuliskannya adalah folder / nama filenya. Oke, sekarang langsung kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Nah, ini bisa nih, misal kita mau enter aja ke bawah, terus kita sekarang panggilnya adalah background image ya, background image. Nah, gambar apa nih yang mau kita masukin? Kalian siapkan satu gambar untuk nanti kita masukkan sebagai background ya di sini. Nah, saya sudah menyiapkan satu gambar, kemudian nanti saya akan paste di bagian folder CSS. Tapi saya mau kasih folder aja deh di sini, folder gambar, kemudian saya paste. Nah, ini dia, gambar ya. Ekstensinya adalah JPG. Oke, sekarang kita balik ke Visual Studio Code-nya untuk memanggil gambar ini ya. Cara penulisannya adalah dengan menambahkan URL. Nah, ini udah ada. Kemudian tanda petik. Nah, di sini kita panggil dulu nih, karena kita kan tadi menggunakan folder ya. Berarti foldernya adalah gambar, kemudian / nama filenya adalah gambar.jpg. Oke, setelah itu kita save. Dan sekarang kita lihat perubahannya seperti apa di web browser-nya. Oke, kita refresh ya.
Nah, ini dia ya. Jadi, gambarnya masuk menjadi background. Oke, nah ini apa bedanya nih materi yang kemarin ada di HTML, materi image dengan materi background image ini. Jadi, kalau untuk materi image atau menambahkan gambar, nah misal kita punya objek, tulisan, kemudian ada gambar, maka tulisan dan gambarnya ini bersisian. Gitu. Jadi, gambarnya tidak bisa posisinya ada di bawah tulisan. Gitu. Tapi, untuk kasus background, nah background ini akan menjadi latar belakang. Gitu. Jadi, tulisan, nanti kita mau masukin gambar lagi untuk di halaman web kita, itu bisa. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, ini adalah latihan CSS pertama, ini posisinya ada di depannya ya, gitu. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke materinya. Oke, yang selanjutnya ini adalah mengulang tampilan background. Nah, di sini ada penggunaan properti background repeat, kemudian ada value-nya repeat. Nah, di sini juga value-nya ada satu lagi nih, adalah non-repeat. Jadi, ketika kita menggunakan pengulangan background atau tidak ingin mengulangi tampilan background tersebut, maka cara penulisannya adalah kita memanggil selektornya apa, kemudian kita menambahkan properti background image, kita menambahkan dulu nih gambarnya, terus juga URL, masukkan file gambarnya, kemudian di bawahnya kita tambahkan properti background repeat, dan kita pilih nih value-nya mau repeat ataupun non-repeat. Oke, di sini saya visualkan seperti ini ya. Jadi di sini ada misal satu tampilan halaman web, kemudian saya menambahkan sebuah gambar. Nah, gambar ini bentuknya kok seperti ini? Ya, kalau kalian menambahkan gambar resolusinya lebih kecil daripada tampilan web yang kalian buat, maka nanti yang muncul adalah satu background ini akan berulang-ulang, seperti yang tampilan sebelahnya ini nih ya. Kasus yang sebelah kirinya ini, bisa seperti ini, hanya satu aja nanti ketika kalian menambahkan value non-repeat. Nah, yang sebelah kanan, default-nya sebenarnya adalah repeat. Jadi, ketika kalian tidak menambahkan repeat, maka nanti yang muncul adalah pengulangan-pengulangan gambarnya. Oke, sekarang kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Oke, di sini karena gambarnya yang tadi ini adalah full ya, resolusinya, jadi kita nggak bisa nih ngelihat repeat atau enggaknya, berarti kita harus cari gambar dengan resolusi yang kira-kira kalau dimunculkan itu akan ada pengulangan. Silakan kalian cari ya masing-masing gambarnya. Oke, misal saya di sini sudah punya gambar ya, saya paste di sini. Nah, ini tulisannya adalah logo. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini background color-nya kita hapus. Kemudian yang tersisa adalah background image. Nah, ini nanti URL-nya berarti dirubah menjadi logo seperti ini. Oke. Dan di bawahnya, nanti kita tambahkan ya, value-nya repeat atau non-repeat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Kita save, kita lihat di web browser seperti apa tampilannya. Oke, ini adalah tampilannya. Coba kita refresh. Oke, nah ini ya. Ini terlihat nih, pengulangannya, repeat. Jadi, tadi saya menambahkan sebuah gambar logo. Nah, berarti resolusinya dia lebih kecil daripada tampilan web yang akan kita buat nih. Nah, jadi di sini, tanpa saya menambahkan value repeat, maka dia akan otomatis mengulangi gambarnya untuk menyesuaikan tampilan webnya ini nih ya. Nah, misal kita nggak mau nih untuk mengulangi gambarnya, nah berarti kita harus memasukkan value non-repeat. Oke, kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini berarti kita cobanya adalah background. Nah, di sini ada background repeat, enter. Kita coba yang no repeat. Oke. Kemudian kita save. Nah, kita lihat ya di web browser seperti apa. Sekarang kita refresh. Nah, ini dia ya. Jadi, ini nggak akan berulang nih. Si background-nya ini hanya satu gambar saja. Nah, itu adalah fungsi dari background repeat, value-nya no repeat. Oke, kita balik lagi ya ke materinya. Nah, yang selanjutnya adalah merubah posisi background. Oke, misal tadi kita kan punya background, terus dia otomatis mengulang ya. Berarti kan resolusinya lebih kecil nih. Nah, kita bisa nih menaruh background tersebut posisinya ada di tengah, kanan, kiri, posisinya atau di atas, ataupun di bawah. Nah, ini value-nya ada value left, right, bottom, top, center. Kemudian cara penulisannya adalah dengan menambahkan atribut background position, kemudian tinggal ditambahkan value-nya nih, mau taruh di mana.
Sama jangan lupa menambahkan gambarnya terlebih dahulu dengan properti background image, kemudian ditambahkan nih nama gambar tersebut. Nah, ini adalah tampilan visualnya seperti ini nih. Misal, ini adalah yang warna biru mudanya ini adalah tampilan dari halaman websitenya. Kemudian, untuk gambar kayunya ini adalah background yang kita masukkan. Gitu. Kita masukkan sebagai gambar. Gitu. Nah, di sini ini dikasih posisi nih. Posisinya adalah ke tengah. Gitu. Jadi background position center. Oke, sekarang kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Oke, di sini bisa kita enter aja ke bawah. Kita tambahkan background. Nah, di sini nih ada nih. Background position. Maunya apa nih? Kita coba yang center ya. Center. Kemudian kita save. Kita lihat ya di web browser seperti apa tampilannya. Oke, ini sudah masuk di web browsernya. Coba kita refresh. Oke. Nah, nih ya. Ada perubahan tadi. Posisinya dia akan ke tengah gitu. Nah, tapi kan ini di sini gambarnya juga tidak sesuai ya dengan halaman tampilan web kita. Jadi, ya ini akan terpotong nih di bagian atasnya. Oke, kita sekarang balik lagi ya ke materinya. Oke, kali ini yang kalian lihat di sini ini adalah cara penulisan gabungan ketika kalian ingin menuliskan atau menggabungkan warna background, kemudian memasukkan gambar untuk background, terus juga tidak mengulangi gambar tersebut. Nah, terus ditaruh di mana nih posisinya? Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau tadi kan kita cara penulisannya ke bawah terus ya satu-satu ya. Jadi ada background color, background image, terus juga background repeat, background position. Nah, kali ini kita akan menuliskannya jadi satu. Gitu. Nah, propertiesnya adalah background. Kemudian di sini kalau kita baca ya, di sini ada warna dengan menggunakan heksadesimal FFF 6 kali, ini adalah warna putih. Nah, kemudian ada URL gambar.jpg, berarti nanti akan ada gambar yang masuk ke dalam si background ini, gitu. Terus no repeat, berarti dia tidak akan mengulang. Posisinya ada di sebelah kanan, nanti menjoroknya ke sebelah kanan. Sekarang kita coba ya, ketika kita menggunakan cara penulisan seperti ini, nah maka hasilnya atau tampilannya seperti apa nih? Kita balik ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya coba akan hapus dulu nih yang sebelumnya. Saya hapus, terus saya tambahkan background aja. Nah, background. Nah, saya akan menambahkan warna terlebih dahulu. Saya coba deh warna di sini yang koral. Oke. Kemudian saya akan memasukkan gambar. Berarti tambahnya adalah URL. Nah, URL-nya tadi kita panggil dulu foldernya, folder gambar. Kemudian di sini saya mau menambahkan yang logo aja deh, logo.jpg. Kemudian setelah itu saya mau kasih di sini repeat-nya berulang atau enggak nih? Saya mau kasih yang no repeat aja, tidak berulang. Nah, posisinya di mana? Saya mau background ini nih, posisinya adanya di tengah, center. Oke? Ya. Sudah nih ya, berarti cara penulisannya seperti ini. Nah, sekarang kita save atau Ctrl S. Kita lihat di web browsernya tampilannya seperti apa. Oke, ini coba kita refresh ya. Nah, ini dia. Nih ya, tampilannya seperti ini. Ini lagi-lagi kenapa terpotong, karena kan gambarnya tidak kita sesuaikan ya posisinya, gitu. Nah, di sini ada warna koral, kemudian ada background gambar yang posisinya ada di tengah. Oke, untuk part kali ini akan ada post test untuk kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian nih terkait sama materi background ini. Kita balik lagi ya ke materinya. Nah, untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Soalnya adalah, buatlah menggunakan CSS yang sudah dipelajari pada video CSS dasar ini dengan hasil seperti gambar di samping. Nah, gambar dibuat di tengah dan latar belakang diberi warna. Oke, jadi yang warna kuning ini adalah warna latarnya ya, kemudian ditambahkan gambar sebagai latar belakangnya juga. Posisinya dibuat ke tengah. Oke, sekian video CSS dasar di part 4 ini. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh silakan kalian diskusikan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk tonton video sebelumnya kalau kalian masih belum
paham dengan materi CSS dasar ini ataupun materi HTML dasar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diutami di materi CSS dasar part kelima. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang font atau beberapa cara merubah tulisan. Nah, di sini ada beberapa atribut yang nantinya kita akan pelajari dan kita akan coba di Visual Studio Code-nya ya. Dan yang pertama di sini ada atribut font size, kemudian atribut font weight, atribut font family, font style, color, dan font varian. Oke, di sini yang pertama ada font size. Nah, fungsi dari font size ini adalah untuk merubah ukuran dari sebuah tulisan. Nah, untuk value-nya ada beberapa macam yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini ada pixel, kemudian ada persen, em, rem, vp atau viewport, kemudian ada pt atau point, sentimeter, milimeter, dan inci. Nah, pt, cm, mm, dan in ini biasanya adalah ukuran untuk percetakan gitu. Nah, yang biasa digunakan adalah yang pixel, persen, em, rem, dan viewport. Nah, setelah ini akan ada penjelasan lebih lanjutnya nih. Nah, ini adalah penjelasan tentang penggunaan persen ya. Nah, kita di sini punya potongan HTML yang ada tag div dan tag p-nya. Nah, kemudian di sini kita panggil CSS-nya yaitu selektornya P, dan ada atribut font size, kemudian ada value-nya 80%. Nah, maksudnya persen ini di sini adalah nilai relatif. Relatif terhadap apa? Jadi, persen ini adalah mengikut dengan si parent-nya. Nah, parent P ini adalah div. Tapi karena div di sini tidak dideklarasikan di dalam CSS, maka P yang di sini akan mengikuti body-nya. Dan default font sebuah web adalah 16 pixel. Makanya di sini ketika kita menuliskan 80%, maka 80% dari 16 pixel adalah 12,8 pixel. Dan nantinya yang muncul di web browser kita adalah 12,8 pixel. Nah, di sini ada em dan rem. 1 em ini sama dengan 100%, sama dengan juga 16 pixel. Nah, untuk remnya, 1 rem ini sama dengan 16 pixel. Bedanya apa untuk em dan rem? Jadi, kalau untuk em, dia bergantung pada parent elemen sebelumnya. Tadi kan misal ada div dan p, berarti p ini akan mengikuti div. Misal div-nya di sini 12 pixel, maka dia akan mengikuti ukuran dari si parent-nya, seperti itu. Nah, untuk rem, dia hanya bergantung pada parent HTML, makanya nilainya adalah 1 rem ini pasti 16 pixel. Nah, untuk em ini merupakan salah satu dasar pembuatan layout responsif web. Nah, untuk kalian yang sedang membuat responsive web, maka yang disarankan value ketika menuliskan font size adalah em. Nah, untuk rem ini adalah versi yang lebih barunya, tapi tidak support untuk Internet Explorer versi 8. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah viewport. Satu viewport ini sama dengan 1%. Nah, dimisalkan gini, misal lebar viewportnya adalah 20 cm, ketika kita menuliskan satu viewport, maka sama dengan 0,2 cm. Oke, kita langsung coba ya di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya, kemudian langsung kita klik aja bagian Explorer-nya. Nah, di folder CSS-nya kita klik New File, kemudian kita tambahkan tulisan latihan2.html yang pertama, kemudian Enter. Nah, sekarang kita tambahkan lagi berarti ya untuk file CSS-nya, karena kan kita menggunakan CSS eksternal. Kemudian tulis lagi latihan2, tapi dotnya adalah CSS, kemudian Enter. Nah, di sini kita sudah punya dua file. Yang pertama kita tuliskan di file HTML terlebih dahulu. Enter. Nah, di title-nya bisa kalian rubah dengan tulisan font. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan tag penghubung yaitu tag link. Nah, di sini href-nya yaitu nama si file CSS kita nih, yaitu latihan2.css. Nah, untuk body-nya saya mau menambahkan tag p di sini, kemudian enter, dan objeknya atau isian di dalamnya yaitu ini adalah penggunaan font, seperti ini ya. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita menuju ke latihan 2 CSS-nya untuk memanggil si P tersebut. Kemudian ditambahkan bracket atau kurawal. Dan sekarang kita tambahkan font size-nya. Font size, kemudian enter. Dan saya mau menambahkan dengan pixel dulu ya. Di sini saya mau kasih 20 pixel, kemudian di save. Nah, kita lihat nih, di file HTML-nya hasilnya seperti apa. Oke, kita buka di latihan2.html-nya. Nah, ini adalah hasil dari font size sama dengan 20 pixel. Tampilannya seperti ini nih ya. Tapi kan kalau kayak gini nggak kelihatan nih. Jadi ukuran normalnya seperti apa, kemudian setelah dirubah seperti apa. Nah, sekarang kita tambahkan dulu nih ya, ukuran normalnya di Visual Studio Code. Oke, saya mau menambahkan di HTML-nya menggunakan tag div. Kemudian tulisannya adalah ini adalah font normal seperti ini, kemudian di save. Nah, sekarang kita lihat di web browser-nya.
Nah, sekarang kita refresh nih ya. Oke, nah berarti ini adalah font normalnya. Nah, ini adalah font size ketika kita memberikan value sama dengan 20 pixel. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Oke, di sini ada font weight. Nah, font weight ini atau ketebalan atau massa dari sebuah font. Nah, ada value-nya nih. Ada value bold, bolder, lighter, kemudian normal. Kita juga bisa nih menuliskan angka langsung 200, 300, dan seterusnya di font weight ini. Oke, sekarang kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Kita ke latihan 2.css berarti ya. Nah, kemudian di sini saya hapus saja font size-nya. Sekarang saya ganti menjadi font weight. Enter, kemudian saya mau memilihnya yang bold. Nah, sekarang saya save. Kita refresh lagi di web browser-nya. Kalau kalian ingat, di materi HTML ada penggunaan format, kemudian ada tag B. Nah, hasilnya juga sama nih seperti ini. Nah, kalian bisa ya menggunakan HTML maupun penulisan CSS. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah font family. Jadi ada dua jenis, yaitu serif dan sans serif. Nah, ini perbedaan dari serif dan sans serif. Kalau kalian lihat di sini yang serifnya ini, di setiap ujung-ujung tulisannya ini ada bentukan lancipnya. Nah, untuk yang sans serifnya tidak. Nah, untuk Times New Roman, Book Antiqua, kemudian Garamond, ini masuk ke dalam serif. Nah, untuk Calibri, Arial, Century Gothic, ini masuknya ke dalam sans serif. Nah, untuk sans serif, ini cocok juga nih digunakan untuk membuat judul atau heading dalam sebuah halaman web. Nah, untuk yang serif, biasanya cocoknya digunakan untuk membuat artikel dalam sebuah halaman website. Nah, tapi sebenarnya tidak terpatok untuk yang serif dan sans serif ketika kalian ingin menggunakan sebuah font di dalam tampilan halaman website. Tapi ini adalah yang disarankan ketika kalian menggunakan untuk misal judul ataupun artikel ya di dalam website kalian. Oke, kita langsung coba di Visual Studio Code-nya. Nah, berarti sekarang kita langsung enter, kemudian ketikkan font family. Nah, di sini udah ada nih sebenarnya. Kalian misal mau mencari font yang lain juga bisa. Tinggal kalian nanti download fontnya, kemudian kalian install, dan nanti akan otomatis masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Tapi jangan lupa ketika nanti kalian ingin memindahkan ke perangkat yang lainnya, berarti font itu juga harus dipindahkan juga gitu. Makanya, jadi ketika kita ingin memindahkan, semuanya tidak akan berubah nih ya. Oke, sekarang saya coba yang bagian sans serifnya, kemudian saya coba yang Helvetica aja. Ini Arialnya saya hapus ya. Sans serifnya juga saya hapus, kemudian saya save, Ctrl S, dan kita lihat di web browser seperti apa tampilannya. Oke, kita refresh. Nah, di sini nih ya berubah. Untuk tulisan ini adalah penggunaan font. Nah, ini adalah bentuk dari Helvetica. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah font style. Nah, kita bisa memilih juga nanti value-nya ada normal, italic, sama oblique. Di sini ini adalah penulisan CSS-nya, ada atributnya font style, kemudian ada italic. Oke, kita langsung coba di Visual Studio Code-nya. Nah, saya mau langsung coba di sini di bawahnya, yaitu font style. Kemudian italic ya. Oke, kemudian kita save di sini, kita refresh di web browser-nya. Oke, kita refresh nih ya. Nah, ini ya, yang muncul ini adalah penggunaan font-nya bercetak miring. Nah, ini sebenarnya sama nih ya untuk tag I di dalam HTML. Nah, kalau kalian mau menggunakan tag I juga boleh, kalau mau menggunakan CSS juga boleh. Oke, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah penggunaan color. Nah, color ini nanti akan merubah warna dari font yang kita buat di dalam Visual Studio Code yang akan muncul di web browser kita nih ya. Oke, nah di sini value-nya ada dua macam. Yang pertama, bisa menggunakan penulisan nama langsung, misal seperti blue, red, green, dan lain sebagainya. Nah, juga bisa menggunakan hexadesimal. Nah, untuk kalian yang masih belum tahu penggunaan atau penulisan hexadesimal, bisa lihat video di part sebelumnya, karena sudah dijelaskan bagaimana cara mencarinya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan ke Visual Studio Code-nya nih ya. Oke, kita enter, sekarang kita kasih color. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini adalah bentuk dari hexadesimal. Untuk yang sebelah kirinya ini adalah penamaan langsung ya. Saya mau coba untuk yang warna coklat. Oke, kemudian kita save dan sekarang kita refresh di web browser-nya. Kita refresh. Nah, ini ya. Jadi warnanya coklat. Ini adalah penggunaan font berubah menjadi warna coklat. Oke, kita next lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah materi font varian. Nah, ini adalah materi terakhir nih untuk materi font nih. Ada atribut font varian.
dan value-nya adalah small caps. Nah, bisa juga kita menggunakan normal. Oke, kita coba di Visual Studio Code-nya ya. Enter, kemudian kita tuliskan font varian, enter, di sini small caps. Oke, kita save, dan kita lihat nih perubahannya seperti apa. Kita refresh, perhatikan baik-baik nih ya perubahannya seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah penggunaan dari small caps. Berubah seperti ini nih ya tulisannya. Setelah ini akan ada post test untuk menguji pemahaman kalian ya untuk materi ini. Oke, untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Kemudian setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Oke, nih soalnya adalah untuk tulisan selamat datang di materi CSS dasar, silakan kalian rubah ukuran fontnya menjadi 20 pixel, kemudian warnanya menjadi warna koral, dan jenis fontnya adalah Cambria. Kemudian untuk yang tulisan ini merupakan materi CSS pertemuan kelima, nah ukuran fontnya silakan kalian rubah menjadi 40 pixel, kemudian jenis fontnya adalah serif. Terserah nih ya, mau menggunakan yang mana. Kemudian yang terakhir, untuk tulisan selamat mengerjakan, silakan kalian rubah dengan warna biru keunguan. Silakan kalian cari juga nih, bahasa Inggrisnya apa, biru keunguan. Kemudian dibuat miring, ukuran fontnya 150%, dan menggunakan variasi huruf agar tampil seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Oke, sekian video di part 5 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diautami di materi CSS Dasar part ke-6. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan pseudoclass atau kelas semu. Oke, jadi pseudoclass ini merupakan selektor CSS yang digunakan untuk mengakses bagian tertentu dalam HTML yang tidak terlihat atau bagian dari HTML yang tidak bisa diakses dengan selektor sederhana lainnya. Oke, nah ini adalah sintaks atau cara penulisan dari pseudoclass. Kalau kita lihat di sini ada selektor, kemudian titik 2, pseudoclass, bracket atau tutup kurung, property, kemudian value. Nah, yang beda dari penulisan CSS biasanya yaitu ditambahkan pseudoclass setelah tulisan selektornya. Nah, ini ada beberapa dari pseudoclass yang nantinya kita akan coba. Untuk yang di sebelah kiri, ini beberapa penulisan pseudoclass untuk anchor. Nah, ketika kita menggunakan tag A atau anchor, bisa kita gunakan 4 pseudoclass ini nih ya. Yang pertama ada pseudoclass link, kemudian pseudoclass visit, pseudoclass hover, dan pseudoclass aktif. Nah, yang lainnya yaitu first child, last child, nth child n, first of type, last of type, nth of type n. Nah, nanti setelah ini kita akan coba. Yang pertama ini ada unvisit link. Cara penulisannya di CSS seperti ini nih ya. Jadi kita panggil dulu A-nya, kemudian titik 2, link, bracket, property, color, kemudian di sini value-nya menggunakan heksadesimal. Nah, fungsinya untuk memilih sebuah link yang ada href-nya. Oke, kita langsung coba ya di Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Seperti biasa, kita save terlebih dahulu filenya. Di file CSS, terus kita klik New File. Nah, sekarang kita kasih nama latihan 3. Dotnya menjadi HTML yang pertama. Enter. Kemudian kita buat file lagi. Kita namakan latihan 3. Di sini dotnya adalah .css. Oke, enter. Nah, nih ya, kita sudah punya 2 file. Yang pertama latihan3.html, kemudian latihan3.css. Nah, kali ini saya mau buat satu tampilannya ini menjadi 2 sekaligus ya. Kita langsung klik aja split editornya. Nah, di sini sudah kita close yang sebelah kiri latihan3.css-nya. Oke, seperti ini berarti ya tampilannya. Kita langsung aja masukkan struktur dasar dari penulisan HTML. Tanda seru, kemudian enter. Nah, ini udah ya. Karena ini menggunakan CSS eksternal, maka di head-nya kita tambahkan penghubung untuk memanggil si CSS eksternal tersebut. Kita tambahkan tag link. Nah, di href-nya kita berarti tambahkan latihan 3. Dotnya adalah yang .css. Oke, kita save atau Ctrl S. Di body-nya kita tuliskan menggunakan tag A. Nah, di sini href-nya kita buat crash aja, tidak mengeling kemana-mana ya. Kemudian objeknya saya tuliskan nama kota di Indonesia. Oke, kemudian kita save ya. Sekarang kita lihat dulu nih di tampilan web browser-nya ya. Kita buka yang latihan 3.html-nya. Double klik aja. Oke, ini udah muncul ya, berarti objek tulisannya adalah nama kota di Indonesia. Tapi kan ini belum kita rubah nih ya, menggunakan tadi
link color. Sekarang kita balik lagi berarti ke Visual Studio Code-nya. Berarti sekarang kita beralih nih ke file latihan 3.css-nya. Oke, di file latihan 3.css-nya, kita tuliskan yang pertama adalah A, kemudian titik 2. Kita gunakan di sini sudo class link, kemudian tambahkan bracket. Nah, di sini kita mau merubahnya adalah warna dari tulisan tersebut. Berarti menggunakan property color. Nah, warnanya bebas. Di sini juga udah ada pilihannya nih ya. Saya akan pilih yang warna teal aja nih ya. Kemudian saya save. Kita coba buka lagi di web browsernya. Kita refresh ya. Kenapa akhirnya ini tidak berubah warnanya? Karena untuk penggunaan sudo class, terutama yang link ya, biasanya ini paket lengkap nanti bisa digunakannya ketika menggunakan sudo class yang lainnya gitu. Jadi, cara mengantisipasinya seperti apa? Kita bisa juga menggunakan cukup A saja yang dipanggil, kemudian mengganti dengan color-nya langsung. Jadi, tidak usah menggunakan sudo class-nya, kalau dia sendiri. Gitu. Kita coba di Visual Studio Code-nya ya. Nah, di sini berarti coba kita buang aja nih untuk sudo class-nya. Kemudian di save. Oke, kita refresh lagi nih di web browsernya. Kita refresh. Oke, berubah nih ya. Jadi warnanya seperti yang tadi kita tuliskan di CSS. Nah, sekarang kita balik lagi ke materinya. Nah, yang kedua ini ada visit link. Cara penulisannya seperti ini untuk CSS-nya, berarti dipanggil dulu A, kemudian titik 2 visit, bracket, color, propertinya, kemudian di sini ada heksadesimal. Nah, fungsinya untuk memilih link ketika selesai dikunjungi. Kita coba di Visual Studio Code-nya ya. Oke, di sini berarti yang A, saya akan tambahkan menjadi titik 2, kemudian visit. Oke, di sini color-nya coba saya rubah menjadi yellow. Oke, kita save. Kita refresh di web browsernya ya. Ini kita refresh. Oke, nah kenapa nih langsung berubah? Karena visit tadi kan yang sudah dijelaskan di materinya, jadi warnanya ini akan berubah ketika kita sudah menggunakan link tersebut. Nah, karena link ini kan tadi sebelumnya sudah kita gunakan ya, atau sudah kita klik gitu sebelumnya. Nah, maka ketika kita merubah langsung tampilannya berubah warna nih. Tuh. Berarti ini ya, penggunaan dari A.2 visit color yellow. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya ke materinya. Nah, ini yang ketiga ada mouse over link. Nah, fungsinya yaitu untuk memilih link ketika disorot. Jadi cara penulisannya di CSS-nya yaitu di sini A.2 hover, kemudian tambahkan bracket, dan propertinya ada color, kemudian di sini ada value-nya menggunakan heksadesimal. Tuh, kita langsung coba aja ya di Visual Studio Code-nya. Oke, visitnya berarti akan saya ganti menjadi hover. Warnanya saya akan rubah menjadi di sini red deh. Oke, kemudian di save. Nah, sekarang kita lihat perubahannya di web browser seperti apa. Kita refresh. Oke, hover tadi yang dibilang adalah berubah ketika kita sorot. Coba ya, kita sorot sekarang. Nih ya. Ini saya sorot ke tulisan nama kota di Indonesianya. Ini sudah berubah menjadi warna merah. Kita lanjut aja ya, berarti ke materi yang selanjutnya. Oke, yang keempat ini adalah selected link. Cara penulisannya sama seperti yang sebelumnya, bedanya adalah sudo class-nya adalah aktif. Tuh, color-nya bisa kita rubah, terserah kalian mau merubahnya seperti apa. Nah, ini fungsinya untuk memilih link ketika kita klik, kita tahan, nah warnanya itu nanti yang akan kita rubah. Oke, kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Oke, berarti hover-nya di sini saya rubah menjadi aktif. Color-nya saya rubah menjadi purple. Kemudian di save. Kita lihat lagi di web browsernya perubahannya seperti apa. Ini saya refresh ya. Ini saya klik. Nah, ini ya, berubah warna ya, menjadi warna ungu. Ini saya klik dan saya tahan. Oke, setelah ini kita akan coba nih penggunaan dari gabungan semua sudo class untuk anchor. Mulai dari tadi yang link, kemudian visit, hover, dan aktif. Kita langsung ya, coba di Visual Studio Code-nya. Ini saya hapus dulu semuanya. Tuliskan A.2, kemudian hover, bracket. Nah, di sini selain warna juga bisa kalian gunakan properti yang lainnya. Jadi tidak terpatok untuk penggunaan dari color aja nih ya. Di sini saya mau coba font varian. Nah, ini udah ada nih font varian. Kemudian pakai yang small caps aja. Oke, ini untuk yang
hovernya. Nah, untuk yang visit, bawahnya saya mau tulis lagi berarti A.2, kemudian visit, tambahkan bracket, saya mau menambahkan warna color. Oke, di sini warnanya hijau deh ya, green. Oke, kita save nih ya. Nah, yang ketiga berarti saya mau tambahkan pseudo class aktif, A, kemudian aktif, tambahkan bracket, terus juga saya mau menambahkan color, warnanya purple. Nah, kemudian di sini juga saya akan tambahkan lagi nih ya, tidak hanya color aja, jadi ada font weight-nya juga. Saya mau coba yang bold. Oke, kita save. Nah, saya juga mau coba untuk merubah font family-nya. Font family-nya kita klik di sini. Saya mau rubah menjadi Calibri. Oke. Setelah sudah semua, kita save. Sekarang kita lihat ya di web browser-nya seperti apa nih ya perubahannya. Oke, kita refresh. Kalau kita lihat tadi kan dibilang hover-nya, font variannya berubah menjadi small caps. Berarti ketika kita sorot, nah ini ya, menjadi small caps. Kemudian ketika aktif, warnanya menjadi purple atau ungu. Ini saya klik, saya tahan ya. Terus juga font weight-nya atau ketebalannya menjadi bold. Bener nih ya berarti. Kemudian font family-nya juga. Jadi jenis fontnya menjadi Calibri. Oke, ini ya, bener berarti ya. Nah, setelah after click atau di visit, warnanya menjadi green. Oke, sukses berarti ya. Kita sudah berhasil mengkombinasi dari pseudo class untuk penggunaan anchor. Kita next ke materinya berarti ya. Oke, ini untuk pseudo class yang lainnya. Yang pertama yaitu first child. Nah, di sini cara penulisan untuk CSS-nya adalah seperti ini. Propertinya adalah color, kemudian value-nya adalah penggunaan warna heksadesimal. Nah, fungsinya adalah memilih setiap elemen yang merupakan anak pertama dari induknya. Nah, penggunaannya seperti apa? Kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Oke, berarti kita ke latihan 3.html-nya. Kemudian saya mau menambahkan di sini menggunakan unordered list, kemudian beberapa list di dalamnya. Berarti kita tulis UL, di sini enter, LI. Nah, di dalam LI-nya saya mau menambahkan A. Oke, harifnya di crash aja. Objeknya tulisannya adalah pseudo class 1. Oke, setelah ini kita copy paste aja nih ya. Untuk yang LI-nya. Kita copy, kemudian enter, paste, enter, paste. Oke, cukup. Kemudian di save. Ini kita rubah deh, pseudo class-nya jadi 2, 3, 4, 5, 6. Kita save lagi. Nah, di sini penggunaan untuk first child-nya seperti apa? Berarti kita ke latihan 3.css-nya. Kita lihat nih ya, di sini cara pemanggilannya adalah berarti kita panggil LI-nya. LI titik 2, kemudian first child. Oke, first child. First child-nya nggak langsung bracket, tapi kita panggil A-nya dulu. Kenapa? Karena tulisan pseudo class-nya kan di dalam tag A ya. Jadi kalau kita misal manggilnya langsung cuma LI, first child, maka nanti tidak akan berubah. Gitu. Jadi kita harus panggil anchor-nya, kemudian baru tambahkan bracket. Tuh, baru kita tambahkan property color. Titik 2, nah terserah nih, kalian mau merubahnya warna apa. Saya akan coba rubah warna hijau di sini. Green berarti ya. Titik komanya jangan lupa, kemudian kita save. Oke, sekarang kita lihat di web browser-nya tampilannya seperti apa. Kita refresh ya. Oke nih ya, setelah di refresh tampilannya seperti ini. Nah, cuma karena sebelumnya kan kita menggunakan warna green ya, jadi pseudo class tulisan yang pertamanya tuh nggak berubah. Kita coba rubah warnanya selain warna hijau berarti ya. Kita rubah di sini menjadi red, coba. Kemudian kita save. Nah, kita refresh lagi ya di web browser-nya. Oke, kita refresh. Oke, iya. Jadi konsepnya first child ini adalah ketika kita punya list, kemudian banyak ya isi listnya ini banyak, nah kita tambahkan pseudo class first child, maka nanti yang akan berubah hanya anak yang pertama aja, gitu. Kita misal di sini kan tadi merubahnya hanya warna tulisan ya, kalau kita merubahnya seperti font varian, terus juga font weight, nah itu nanti akan merubah untuk yang first child-nya saja, untuk yang lainnya tidak berubah, oke? Seperti itu. Oke,
Oke, next kita ke materinya ya. Oke, yang kedua berarti dari yang lainnya nih ya. Ada last child, cara penulisannya sama, hanya perintah dari pseudo-class-nya aja yang beda, yaitu last strip child. Untuk properti dan value-nya terserah bebas, boleh digunakan apa aja. Nah, fungsinya adalah untuk memilih setiap elemen yang merupakan anak terakhir dari induknya. Oke, kita coba ya di Visual Studio Code-nya seperti apa nih nanti tampilannya. Kalau tadi first child, sekarang berarti kita coba menjadi last child. Kita rubah aja di sini menjadi last. Oke, kemudian di save, refresh ya. Oke, nah ini ya berubah menjadi warnanya merah, tapi posisinya ada di anak yang paling terakhir. Gitu, karena kita menggunakan last child. Oke, kita balik lagi ke materinya. Oke, yang selanjutnya ini ada nth child n, tapi di sini dirubah menjadi 2n-1. Oke, fungsinya adalah memilih setiap elemen yang merupakan anak ke n dari induknya. Oke, kita langsung coba aja di Visual Studio Code-nya. Oke, nih ya, berarti di last child-nya saya akan rubah menjadi nth child. Kemudian di sini kita tambahkan 2n-1. A-nya tetap ya. Kemudian kita save. Kita lihat nih, apa yang berubah. Kita refresh. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Di sini yang berubah yaitu list yang anak ganjil-ganjilnya aja nih. Karena 2n-1 ini maksudnya n-nya itu adalah 1, jadi 2 kali 1 min 1, kan berarti 2 diambil 1, 1 ya. Berarti kelipatan ganjilnya, maka dia akan berubah. Kayak gitu ya. Jadi bedanya ketika kita menggunakan first child, last child, dan nth child, seperti ini tadi ya, sudah paham ya. Jadi kalau first child berarti dia cuma merubah anak yang posisi pertama aja. Kalau yang last child dia akan merubah posisi anak yang terakhir. Kalau nth child bisa kita rubah nih sesuai dengan parameternya apa di dalamnya nih. Si n-nya ini. Kalau tadi 2n-1 berarti ganjil ya gitu. Misal nanti genap kalian bisa rubah sendiri. Oke, kita langsung lanjut lagi nih ke materi selanjutnya. Oke, ini ada pseudo class first of type, yaitu fungsinya untuk memilih setiap bagian pertama dari elemen tag P. Nah, ini dia nih ya. Kalau tadi kita menggunakan list, terus juga pseudo class-nya menggunakan first child, last child, kemudian nth child, n. Nah, ketika kita menggunakan P ataupun menuliskan banyak paragraf, kita nggak bisa menggunakan 3 pseudo class yang sebelumnya. Jadi kita harus menggunakan pseudo class dengan of type gitu. Oke, kita langsung coba ya di Visual Studio Code-nya. Oke, berarti saya tuliskan di latihan 3.html-nya di sini P menggunakan lorem aja deh. Oke, kemudian di enter. Dirapin aja berarti ya nanti ya kalian. Kalau memang tampilannya full ke samping seperti tadi. Oke, ini berarti sudah di save. Kita bikin jadi 2 paragraf, di copy aja, kemudian enter, paste, save, dirapihin juga ya berarti ya. Nah, di latihan 3.css-nya, kita menuliskannya adalah P.2, kemudian first of type ya, jangan salah. Oke, kemudian bracket, enter, color, sini kita rubah menjadi ini deh, yang hot pink deh. Kita save ya. Kita refresh. Nah, ini dia ya. Berarti dia memanggil hanya yang P pertama aja nih untuk merubah warnanya. Gitu. Oke, kita melanjut ke materi selanjutnya. Oke, nah ini adalah last of type. Memilih setiap bagian akhir dari elemen tag P-nya. Oke, kita coba ya. Kita rubah di sini deh, first-nya jadi last aja. Kemudian kita save. Oke, ini ya, berubah ya. Tadi kalau first berarti dia posisinya di P yang pertama. Kalau dia last, berarti color-nya berubahnya di posisi P yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, ini adalah yang terakhir, nth of type n. Nah, di sini n-nya dirubah menjadi 2n-1. Sama aja sebenarnya konsepnya dengan nth child, tapi bedanya ini ya. Kalau untuk first child, last child, nth child, bisa digunakan untuk anchor, li. Nah, tapi untuk kalau kita menggunakan paragraf, berarti gunakan yang of type. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini P-nya saya mau copy paste-nya agak banyak ya.
Saya enter, paste, kemudian paste lagi. Kita save ya. Nah, berarti di sini di P-nya kita rubah menjadi NTH of type. Nah, di sini di dalamnya saya mau nulisin 2N min 1. Oke, colornya tetap hot pink. Kita save, kemudian kita refresh ya di web browsernya. Kita refresh nih ya. Oke, ini kita coba kecilin deh tampilannya nih biar kelihatan. Oke nih ya, berarti untuk perubahannya adalah paragraf yang ganjilnya aja yang berubah. Tadi kan kita menggunakannya adalah NTH of type 2N min 1 ya. Jadi paragraf pertama sama paragraf ketiga aja yang berubah untuk properti dan value yang tadi sudah kita tuliskan di CSS-nya. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini akan ada latihannya atau post test-nya di akhir pertemuan nih ya. Oke, kita langsung aja nih lihat post test-nya. Silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah jawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Oke, soalnya adalah seperti ini. Buat list seperti gambar di samping dengan ketentuan. Nah, di sini saya menuliskan tulisan harga makanan, kemudian yang pertama dibuat menjadi link berwarna ungu, kemudian yang kedua, setelah dikunjungi link berwarna coklat, yang ketiga, ketika disorot link menjadi warna pink, kemudian berganti menjadi small caps dan bercerak tebal. Kemudian yang keempat, ketika diklik link berwarna hijau dan miring. Oke? Nah, ini ketentuannya nih, untuk tulisan yang bakso 20.000-nya dibuat menjadi link dan diubah menjadi warna ungu. Kemudian untuk tulisan yang mie ayam 15.000-nya dibuat menjadi link dan diubah menjadi warna pink. Kemudian untuk tulisan somai 10.000-nya dibuat menjadi link dan diubah menjadi warna ungu. Kemudian yang terakhir, tulisan ketoprak 17.000-nya dibuat menjadi link dan diubah menjadi warna pink. Oke, silakan kalian kerjakan. Jangan lupa untuk tonton video sebelumnya agar kalian lebih memahami materi CSS dasar kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Dia Utami di materi CSS dasar part 7. Nah, kali ini kita akan bahas terkait pseudo elemen ya. Jadi, pseudo elemen ini berfungsi untuk menyeleksi potongan tag atau mengakses sebuah elemen yang sebelumnya tidak ada. Oke, nah ini adalah sintaks atau cara penulisan dari pseudo elemen, yaitu dengan cara menuliskan selektor, titik 2 yang jumlahnya ada 2, kemudian ditambahkan pseudo elemen, bracket, property, kemudian value. Nah, bedanya pseudo elemen ini dengan pseudo class yaitu terletak pada jumlah titik 2-nya ya. Kalau untuk yang pseudo class ini jumlah titik 2-nya itu 1, untuk yang pseudo elemen jumlah titik 2-nya itu ada 2. Oke, ini adalah beberapa penulisan pseudo elemen yang nanti kita akan coba ya. Yang pertama ini adalah pseudo elemen first line, kemudian ada first letter, before, dan after. Nah, ini adalah properti yang menunjang untuk penggunaan dari pseudo elemen first line dan first letter. Oke, ini properti untuk first line-nya yaitu font, color, background, word spacing, letter spacing, text decoration, line, text transform, line height, dan clear. Untuk yang first letter, ini propertinya ada font, color, background, margin, padding, border, text decoration, line, text transform, line height, float, dan clear. Oke, ini adalah yang pertama untuk pseudo elemen yang nanti akan kita coba, yaitu first line. Cara penulisan di CSS seperti ini ya. Jadi kita panggil dulu P-nya, kemudian dituliskan titik 2 jumlahnya 2, terus tulis pseudo elemennya, first line-nya yang pertama kita akan coba, dan ditambahkan properti, kemudian di sini value-nya adalah heksadesimal. Oke, fungsinya dari first line ini yaitu merubah properti pada baris pertama. Oke, kita langsung coba aja ya di Visual Studio Code-nya. Oke, ini saya sudah buka Visual Studio Code-nya, langsung aja kita klik bagian Explorer-nya, kemudian di bagian CSS-nya kita klik New File, tambahkan berarti menjadi latihan4.html. Nah, tambahkan satu lagi untuk file CSS-nya menjadi latihan4.css berarti. Oke, berarti kita sudah punya dua file ya. Kita tutup dulu nih Explorer-nya. Kita buat menjadi split. Oke, sudah. Berarti yang sebelah kiri latihan.4.css-nya di close aja. Kita sudah punya dua file dengan satu tampilan seperti ini. Oke, kita langsung ya di file pertama dulu, di HTML-nya. Kita buat struktur dasarnya, berarti tinggal klik tanda seru, kemudian di enter. Nah, oke, sudah ya. Nah, di body-nya saya akan menuliskan tag P, enter, kemudian menambahkan tulisan lorem ipsum.
Oke, ini ya. Berarti sudah. Nah, ini udah ada tulisan lorem ipsumnya. Kalau kalian mau merapihkan tulisannya, ya boleh silakan dirapikan aja, di enter posisinya ke bawah, seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita ke latihan 4.css-nya. Kita akan tambahkan pseudo elemen yang pertama tadi ya, berarti first line. Cara pemanggilannya adalah dengan menuliskan P, kemudian titik 2-nya sebanyak 2 kali, dan tambahkan first line. Oke, tambahkan bracket, enter, kemudian. Nah, yang mau kita rubah adalah warna dari tulisannya. Berarti propertinya adalah color. Nah, saya mau pakai warna hot pink aja deh. Enter, kemudian di save. Sekarang kita buka ya di web browsernya. Nah, berarti yang kita buka adalah latihan 4.html-nya, double klik. Nah, ini sudah terbuka, tapi kenapa tidak muncul tulisannya? Coba kita cek dulu ya ke Visual Studio Code-nya. Oke, nah di sini nggak ada link-nya ya. Kita tambahkan dulu nih di file HTML-nya, tag link, kemudian href-nya adalah latihan 4.css, di save. Nah, kita refresh lagi di web browsernya. Kita refresh ya. Oke, ini ya tampilannya seperti ini. Jadi, fungsi dari first line yang pertama tadi adalah baris pertama dari paragraf lorem ipsum ini akan berubah warna menjadi hot pink. Gitu. Oke, ini adalah fungsi dari pseudo elemen first line. Oke, yang selanjutnya kita akan coba ya properti yang lainnya nih. Oke, kita akan coba properti yang lainnya nih ya. Di yang first line tadi masih, kita akan coba font family, kemudian saya mau coba Calibri deh, Calibri. Oke, kita save, kita refresh ya di web browsernya, kita refresh. Oke, ini ya, berubah ya, jenis fontnya. Untuk yang baris pertama Calibri, untuk yang baris lain-lainnya ini beda, gitu. Nah, ini adalah fungsi dari first line. Kita bisa gunakan properti lainnya nih, selain yang color. Oke, kita coba properti yang lainnya ya. Sekarang saya mau coba font weight deh. Font weight, kemudian value-nya saya mau kasih bold. Kita save. Bisa nggak nih kira-kira? Kita refresh ya. Nah, ini dia. Bisa berarti ya untuk font weight menjadi bercetak tebal untuk yang baris pertamanya saja. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Yang selanjutnya saya mau rubah font size-nya nih. Bisa nggak kira-kira? Kita coba ya, font size. Saya mau pakai yang XX large. Coba deh. Oke, kemudian kita save. Nah, hasilnya seperti apa nih? Kita refresh di web browsernya ya. Kita refresh. Oke, nah ini nih. Hasilnya seperti ini untuk yang XX large. Berarti bisa ya untuk font size, kemudian value-nya XX large. Oke, itu ya properti-properti yang sudah kita coba. Nah, kalian bisa juga nih coba properti lainnya nih untuk penggunaan dari first line. Oke, kita sekarang lanjut aja ke materi selanjutnya ya. Oke, yang kedua di sini ada first letter, fungsinya untuk merubah properti pada huruf pertama. Nah, nih ya, huruf pertama. Oke, hasilnya seperti apa? Kita langsung coba aja di Visual Studio Code-nya. Oke, sudah elemen first line-nya saya akan hapus dulu. Oke, sekarang kita rubah menjadi pseudo elemen first letter. Kita panggil P, kemudian titik 2-nya 2 kali. First letter berarti ya. Enter, kemudian tambahkan bracket. Nah, yang pertama saya mau merubah warna dari tulisannya ini menjadi warna merah. Tapi bedanya apa ya sama first line? Kita coba dulu. Color, kemudian enter red. Nah, kita save. Oke, sekarang kita pergi ke web browsernya ya. Kita refresh. Oke, nah ini ya. Jadi untuk yang first letter, maka dia hanya merubah huruf pertama saja dari paragraf tersebut. Tuh, tadi kan kita gunakannya color red, maka huruf pertama ini berubah warna menjadi merah. Oke, kita coba lagi ya properti yang lain ya. Saya akan coba font size deh sekarang. Font size, tapi saya mau pakainya persen, jadi 150% misal ya. Kita save, nah kita lihat perubahannya apa nih. Oke, kita refresh. Oke, ukuran dari huruf pertamanya berubah. Ini adalah ukuran dari 150%. Kita coba lagi properti yang lainnya ya. Sekarang saya coba mau menebalkan deh, berarti menggunakan properti font weight, kemudian menggunakan bold. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ini ya, jadi tebal ya untuk huruf pertama. Oke, kalau misalkan kita ganti
jenis tulisannya atau jenis fontnya bisa nggak ya? Oke, kita coba di Visual Studio Code-nya. Berarti kita menambahkannya adalah font family. Di sini kita coba rubah menjadi Helvetica. Kemudian kita save. Kita refresh ya. Oke, ini berarti berubah ya. Huruf pertamanya menjadi font Helvetica, tapi yang lainnya tidak berubah. Bisa kalian juga coba yang lainnya nih ya, untuk first letter ini. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah before, yaitu berfungsi untuk menambahkan konten tertentu sebelum tulisan. Jadi di sini contoh di CSS-nya yaitu H1, kemudian titik 2-nya ada 2, before. Nah, ini konten URL smile GIF. Oke, berarti sekarang saya mau cobanya menggunakan icon aja, berarti kecil ya. Nah, kalian silahkan coba cari sendiri juga ya untuk gambar atau iconnya nih. Oke, kita akan coba di Visual Studio Code-nya. Nah, berarti silakan kalian siapkan gambar ya, untuk nanti kita akan tambahkan di tag-nya. Oke, saya sudah punya gambar, kemudian saya paste di folder CSS, kemudian folder gambar nih ya, namanya adalah Smile, ekstensinya adalah PNG. Oke, sekarang berarti kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, oke, di sini kita akan cobanya menggunakan dengan tag H1. Nah, kemudian objeknya adalah ini, merupakan materi sudo elemen ya. Oke, kemudian kita save. Nah, di CSS-nya yang kita akan rubah. Kita enter, kemudian cara pemanggilannya adalah kita panggil dulu nih H1-nya, titik 2-nya 2 kali. Kemudian kita tambahkan before. Oke, kemudian ditambahkan bracket. Tambahkan propertinya adalah content. Nah, di sini tambahkan lagi nih URL. Nah, URL-nya adalah tadi kan kita sudah menaruh di folder gambar ya, berarti gambar slash udah terlihat nih ya. Kita tambahkan aja langsung yang smile.png. Oke, kemudian kita save. Kita lihat di web browsernya tampilannya seperti apa nih ya. Oke, kemudian kita refresh. Oke, ini ya berarti si icon smile-nya nanti akan muncul sebelum tulisan. Ini merupakan materi sudo elemen. Oke, kita ke materi selanjutnya ya. Oke, materi selanjutnya yaitu after yang berfungsi untuk menambahkan konten tertentu sesudah tulisan. Cara penulisannya sama seperti before, tapi di sini nanti untuk sudo elemennya tinggal diganti menjadi after aja. Oke, langsung kita coba di Visual Studio Code-nya ya. Nah, di sini saya mau langsung rubah di sini aja ya, di CSS-nya menjadi after. Oke, kemudian kita save. Kita lihat di web browser-nya. Coba kita refresh ya. Nah, ini dia ya. Berarti icon smile-nya akan muncul setelah tulisan ini merupakan materi sudo elemen. Kita langsung balik ke materinya lagi nih. Nah, di part ini ada post test-nya. Jadi, untuk memahami materi ini, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Jadi, soalnya seperti ini. Yang nomor 1, paragraf pertama, yang ini nih ya, diubah baris pertama menjadi warna merah. Jadi hanya baris pertamanya saja yang dirubah menjadi warna merah. Oke, kemudian yang kedua, paragraf kedua, ubah huruf pertama menjadi warna merah, seperti yang dicontoh ini nih ya. Kemudian ukuran fontnya 70 pixel dan bercerak tebal, berarti L-nya ini yang akan berubah. Oke, yang ketiga yaitu paragraf ketiga, tambahkan tanda kutip sebelum dan sesudah tulisan, ubah menjadi warna hijau, berarti sesudah dan sebelum tulisan ada tanda kutipnya, dan warna dari tulisannya adalah warna hijau. Oke, sekian video di part ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diah Utami di materi CSS Dasar part ke-8. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan specificity atau prioritas. Specificity atau prioritas adalah cara untuk memilih menampilkan sesuatu ketika ada konflik pada CSS di dalam satu elemen. Nah, biasanya ada kasus yang muncul ketika kita menambahkan sebuah CSS, kemudian ketika di-refresh di web browsernya itu tidak muncul. Nah, ini adalah kasus dari specificity. Nah, lebih jelasnya seperti apa, kita akan bahas setelah ini nih. Nah, specificity ini juga punya tingkatan, mulai dari yang paling diprioritaskan, yaitu inline style, kemudian di bawah inline style itu ada ID, di bawahnya lagi ada class, atribut, dan pseudo class, dan yang terakhir untuk diprioritaskan yaitu elemen dan pseudo elemen.
Jadi misal kita mengkombinasikan elemen dan ID, maka nanti yang akan muncul yaitu properti yang ada di dalam selektor ID-nya, bukan di selektor elemennya. Oke, lebih lanjutnya setelah ini akan ada contoh yang akan kita bedah secara lebih jelas. Oke, nah sebelumnya ada ketetapan atau perhitungan untuk specificity. Yang pertama, untuk setiap elemen atau tag selector ini nilainya adalah 1. Bisa juga kalian nulisnya 0001. Kemudian untuk setiap kelas selektor, atribut selektor, ini nilainya adalah 10. Jadi bisa juga ditulis seperti ini nih, 0010. Nah, untuk ID selector, ini nilainya 100. Kemudian untuk inline style, nilainya adalah 1000. Jadi yang paling besar nilainya adalah inline style. Oke nih, di sini warna apa yang akan muncul? Jadi kita punya satu file di sini dengan cara penulisan CSS internal, karena CSS-nya ada di dalam tag head, kemudian diberikan tag style. Di bagian HTML-nya terdapat tag div, kemudian tag p, dan ditambahkan ID dengan nama 1. Di CSS-nya, ini semua merubah properti color, kemudian value-nya beda-beda. Tapi untuk selektornya dibuat beda-beda. Nah, kira-kira apa yang akan muncul hasilnya? Jawabannya, saya sedang belajar specificity yang warna merah. Berarti yang ID 1 atau yang hashtag 1 color red. Oke, kenapa pada akhirnya muncul yang warna merah? Setelah ini akan ada penjelasannya nih ya. Ini adalah penjelasannya nih ya. Yang di atas ini saya ulang kembali, saya tuliskan kembali, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Jadi selektor P, nah selektor P ini kan berarti satu tag selektor ya. Nah, di sini ketentuannya adalah setiap elemen atau tag selektor ini nilainya adalah 1. Maka ditulisnya 0001. Nah, yang bawahnya, untuk yang div P ini kan terdiri atas 2 tag selektor, div sama P. Nah, untuk tag selektor kan nilainya 1. Berhubung di sini ada 2, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Cara penulisannya boleh seperti ini, 0002. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada ID 1. Kalau kita lihat, untuk ID selektor ini nilainya adalah 100. Maka di sini nilainya adalah 0100. Nah, untuk yang keempat, body div P. Nah, ini kan berarti terdiri atas 3 tag selektor ya. 1 body, 2 div, 3 P. Ketentuannya, setiap tag selektor atau elemen nilainya 1. Maka ketika ada 3, di sini tulisnya 0003. Nah, untuk yang terakhir ini ada div P kelas kalimat. Berarti terdiri atas 2 tag selektor yaitu div dan P dan 1 kelas selektor. Kalau harga atau nilai dari tag selektornya ini 1, berhubung di sini ada 2 tag selektor, maka jumlahnya adalah 2. Kemudian di sini kelas, untuk kelas selektor ini dia punya nilai sebanyak 10, maka hasilnya adalah 12. Cara penulisannya 0012. Nah, ini alasan kenapa akhirnya muncul warna merah di contoh yang sebelumnya. Nah, ini juga ya, ada perintah yang namanya important. Jadi, perintah important ini sebenarnya menentang dari si specificity. Kenapa akhirnya dibilang menentang? Karena kalau specificity kan dia punya ketentuan ya. Berarti tadi kan yang pertama inline, kemudian bawahnya kita bisa gunakan ID, kemudian class. Nah, baru elemen atau tag selector. Nah, ketika kita punya perintah important, maka ketentuan di specificity tidak berlaku. Seperti itu. Ini kita langsung lihat ya, coba nih di contohnya. Di sini, untuk yang bagian P-nya, di color blue ditambahkan important. Nah, ini sama nih ya, untuk satu filenya atau penulisannya seperti file sebelumnya. Nah, maka hasilnya apa? Jawabannya adalah saya sedang belajar specificity yang warna biru. Nah,
Ini menunjukkan bahwa penggunaan important ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika nanti kita menggunakan selektor yang lainnya, terus kita lupa pernah menggunakan important, ini akan berpengaruh. Tuh, jadi bijak ketika menggunakan important di dalam CSS. Nah, ini juga berarti menjawab pertanyaan kalian ketika menambahkan selektor ke dalam CSS, kemudian value-nya, propertinya tidak muncul, karena jawabannya adalah ada nilai specificity di dalam setiap masing-masing dari selektor yang kita tuliskan di dalam CSS. Jadi kalian harus paham juga nih untuk nilai-nilai dari masing-masing si selektor itu. Biar ketika tidak muncul di web browsernya, kita bisa mengkoreksinya, oh ternyata bagian salahnya atau kelirunya di bagian mana, gitu. Nah, di part ini juga sengaja sebenarnya tidak ada ngodingnya, karena memang specificity ini adalah konsep bagaimana kalian memahami tentang nilai masing-masing dari selektor yang kalian tuliskan di dalam CSS. Nah, di sini saya coba buatkan post-test untuk kalian agar kalian juga bisa lebih paham terkait dengan materi specificity ini. Oke, jadi untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah kalian jawab. Soalnya apa? Jadi tentukan nilai specificity dari selektor di samping. Jadi ini ada satu file yang berisi HTML dan CSS. Berarti ini CSS-nya modelnya adalah internal. Kemudian di dalam CSS ini terdapat selektor-selektor. Nah, ini macam-macam nih cara penulisannya. Yang nantinya kalian harus hitung adalah di sini ID sidebar, ul, kelas menu, LIA. Itu satu. Kemudian yang kedua, ul kelas menu LIA, yang ketiga ul LIA, yang keempat LIA, dan yang kelima A saja. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang difahami, bisa kita diskusikan, atau kalian bisa juga lihat video sebelumnya di materi CSS dasar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diah Utami di materi CSS dasar part ke-9. Nah, kali ini kita akan membuat halaman web menggunakan HTML dan CSS. Jadi penggabungan ya. Nah, ini adalah tampilan mockup yang nantinya kita akan buat di Visual Studio Code-nya ya. Oke, ini ada keterangannya. Nah, dasar dari pembuatan web kali ini kita menggunakan tabel. Kenapa? Karena kan materi yang sudah kita pelajari adalah tabel. Nah, next mungkin kita akan mempelajari materi yang berbeda. Nah, berarti nanti juga dasar dari pembuatan webnya juga bisa jadi akan beda dari yang pertemuan kali ini. Oke? Saya sedikit akan jelaskan di sini untuk mockup-nya. Jadi, kita akan buat header-nya ini nanti ada gambar, kemudian menunya ini ada 4, ada home, profile, galeri, dan form. Kemudian background-nya ini nanti akan bergambar juga. Nah, nanti ada artikel yang di atasnya ini ada gambar, kemudian ada footer untuk bawahnya. Oke, langsung kita ke Visual Studio Code-nya ya untuk mencoba. Saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Nah, selanjutnya kita buat filenya dengan mengklik Explorer. Kemudian di bagian CSS-nya kita klik New File. Nah, karena di sini terakhir sudah latihan 4.html dan .css, berarti sekarang kita buat menjadi latihan 5.html yang pertama. Ditambah lagi kemudian menjadi latihan 5.css. Oke, ntar kita tutup Explorer-nya. Oke, saya akan buat ini split ya, seperti sebelumnya. Yang sebelah kirinya di close aja nih untuk latihan 5.css-nya. Sudah, saya akan tambahkan struktur dasar dari HTML terlebih dahulu. Tanda seru, kemudian enter. Nah, oke, sudah ya. Karena dasar pembuatan dari web ini adalah menggunakan tabel, maka yang pertama kali kita tuliskan adalah tag tabel. Nah, di dalam tag tabel ini, kalau kita lihat nih ya, di mockup-nya, ini kan ada header, kemudian ada menu, terus isian, dan footer. Nah, ini terdiri atas 4 baris. Kemudian kolomnya ini kita lihat aja nih, menunya kan ada 4. Berarti kita butuh kolomnya itu 4. Nah, yang lainnya nanti tinggal digabung aja dengan call span. Oke, berarti kita butuh TR untuk yang baris pertama dulu ya. Kemudian TD, cukup 1 kolom. Nah, untuk yang baris kedua atau untuk yang menunya, kita tambahkan TR, kemudian
TD-nya berarti ada 4 ya. Kita copy paste aja. Untuk TD yang TR kedua, paste, 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 oke. Nah, kemudian untuk yang isiannya, kita buat lagi TR, kemudian TD. Nah, untuk yang footernya nih, berarti kita buat, di sini TR, kemudian TD di dalamnya. Oke, kemudian kita save. Nah, untuk TR yang 1, 3, dan 4, kita tambahkan call span di sini. Kenapa? Karena kan nanti kita akan menggabungkan ya untuk si kolom-kolomnya ini. Oke, berarti kita tambahkan call span-nya di TD-nya ya. Call span-nya berarti sejumlah 4. Nah, ini juga sama nih, untuk yang baris ketiga, call span 4. Nah, untuk yang footer-nya juga sama, kita kasih call span-nya sama dengan 4. Kemudian kita save. Kita akan buat web ini mulai dari atas, berarti dari header ya. Nah, kalian siapkan juga nih untuk gambar header, kemudian gambar background, dan gambar artikel. Bebas ya, gambarnya mau apa aja. Saya sudah siapkan nih 3 gambar ini yang masuk ke dalam folder CSS saya, kemudian folder gambar seperti biasanya. Saya tinggal nanti panggil aja. Kalau kita lihat nih ya, di Explorer-nya, di gambar, nah ini, saya sudah punya background, kemudian artikel, dan juga header. Oke, berarti untuk yang header-nya ini .jpg. Kita langsung coba aja berarti ya. Di TR yang pertama, kita tambahkan berarti di dalam TD-nya, tag image. Nah, src-nya berarti di sini adalah gambar / yang header.jpg, alt-nya dihapus aja, kemudian di save. Oke, kita lihat dulu ya di web browser-nya tampilannya seperti apa nih. Kita buka latihan 5.html-nya ya. Oke, munculnya adalah seperti ini. Kenapa bentuknya tidak tabel? Karena kan tadi kita belum menambahkan border ya. Kita juga belum merubah untuk CSS-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti ini gambarnya yang penting sudah muncul dulu. Setelah ini baru kita atur di CSS-nya nih. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian saya akan merubah untuk image-nya di CSS ya. Kita tambahkan image, kemudian bracket. Nah, untuk width-nya kita buat 100% dulu aja deh. Width-nya 100%. Kemudian untuk height-nya saya akan buat 45% ya. Nanti kalau misal kurang pas, ya kita rubah aja. Oke, nah di sini jangan lupa ya, kita tambahkan tag link di file HTML-nya. Oke, href-nya berarti latihan 5.css. Kita save. Ya, sekarang kita refresh di web browser-nya. Kita refresh ya. Oke, ini ya tampilannya seperti ini. Nggak apa-apa, biarin nanti akan berubah dengan elemen yang lainnya juga nih. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang berarti kita coba akan rubah ya untuk yang menunya nih. Berarti untuk yang TR kedua, terus juga untuk yang TD pertama, kita akan gunakannya di sini tag A, berarti menambahkan A, enter. Nah, href-nya ini saya akan buat crash aja. Nah, di sini objeknya berarti yang pertama adalah home. Yang selanjutnya kita kopas aja deh. Copy, kemudian paste. Untuk yang TD selanjutnya. Nah, objeknya ini kita rubah aja nih. Berarti yang kedua kan profile. Kemudian yang ketiga galeri. Nah, yang terakhir berarti form ya. Oke, kita save nih. Kita lihat coba di web browser seperti apa. Kita refresh. Oke, ini ya. Sudah muncul. Ini bentuknya sudah link nih. Tapi masih belum berbentuk seperti yang mockup ya. Tenang aja, nanti kita akan atur di CSS-nya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke TR yang ketiga. Nah, TR ketiga ini kan kalau kita lihat ya, ini di mockup-nya, berarti isinya adalah gambar dengan artikel atau tulisan. Tuh, jadi kita buat berarti di dalam si TD-nya ya. Ini kita buat di sini aja deh. Kita tambahkan image. Nah, untuk src-nya tadi kan saya sudah punya ya di sini berarti artikel.jpg. Saya tambahkan menjadi
artikel.jpg. Oh ya, ini saya lupa nih, di sini depannya kan masukin folder ya, gambar. Nah, udah. Oke, kemudian di save. ALT-nya dihapus saja. Oke, ini gambarnya berarti sudah. Kemudian saya akan tambahkan di bawahnya ini P untuk tulisan lorem ipsumnya. Oke, nanti bisa diatur juga nih untuk lorem ipsumnya. Kita ubah dulu deh. Oke, ini udah P-nya seperti ini. Biasanya kan kalau di atas artikel itu ada tanggalnya ya. Berarti kita tambahkan misal di sini Jakarta, terus juga tanggalnya 14 Oktober 2020 gini ya. Kita save. Kita refresh. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, biarin aja ya, karena ini kan gambarnya juga belum kita rubah nih. Terus juga belum ada bordernya. Kita lanjut aja dulu. Nah, sekarang berarti kita ke bagian footernya. Untuk footernya, saya mau menuliskannya di sini dengan tag P, kemudian isiannya adalah copyright. Nah, ini nama masing-masing aja ya. Mentari Dia Utami. Seperti ini, kemudian di save. Nah, kita coba lihat lagi ya. Kita refresh. Oke nih ya, udah muncul copyright Mentari Dia Utami. Nah, sekarang berarti tinggal kita rubah di bagian CSS-nya. Nah, untuk di body-nya, karena kita mau merubahnya menggunakan gambar, maka di sini kita tambahkan background image ya. Kita panggilnya adalah body, kemudian bracket, nah, background image, kemudian URL-nya. Nah, di sini namanya tadi kan adalah background ya, berarti kita panggil dulu gambar /background JPG. Oke, kita save. Coba kita lihat ya di web browser-nya. Ini kita refresh. Oke, kita sudah mengganti background-nya dengan gambar nih ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kemudian saya akan buat tabelnya. Bentuknya ini nggak full 100% nih. Saya mau cuma bikin 80% aja. Berarti kita panggil juga di sini tabel bracket. Isinya adalah berarti width ya. Width-nya 80%. Kita save. Nah, ini kan belum ketahuan juga nih untuk garisnya. Berarti kita tambahkan lagi di sini tabel TR, kemudian TD, ditambah dengan border, kemudian 1 pixel solid black aja deh. Oke, di save. Kita lihat ya di web browser-nya. Kita refresh. Oke, ini ya. Tampilannya sudah seperti ini nih. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita mau merubah yang menunya nih. Tadi kan menunya tampilannya masih seperti itu ya, terus juga warna fontnya belum terlihat. Nah, sekarang kita akan rubah dulu nih. Tapi karena di sini kita punya banyak TD, berarti kita harus menspesifikasikannya. Berarti nanti di setiap TR-nya kita akan buat kelas. Oke? Untuk yang menu ini kita akan buat TR-nya ini tulisannya adalah kelas 1 ya. Di sini bebas sih sebenarnya untuk penamaan kelas, kalian mau buatnya apa, yang penting nanti ketika dipanggil di CSS sama gitu. Oke, di sini berarti kita akan panggil yang kelas 1. Nah, saya akan rubahnya warna latarnya dulu deh, warna latar dari si menunya ini nih. Berarti background color, kemudian saya mau coba pakai sky blue deh. Kita save, kita refresh. Oke, ini ya, berarti sudah muncul nih warna sky blue-nya. Oke, next berarti kita akan rubah lagi. Saya mau coba font family-nya jadi Helvetica. Ini terserah kalian ya, mau buatnya jenis fontnya apa, kemudian background color-nya apa. Terus juga saya mau rubah lagi deh untuk yang font weight-nya jadi large. Kemudian untuk text align-nya, saya akan buat tulisannya nanti ke tengah. Berarti menggunakan text align, center. Udah, kita save dulu ya. Kita refresh. Oke, ini ya. Ini udah berubah nih.
untuk tulisan home, profile, galeri, form. Nah, tapi ini kayaknya untuk tinggi dari si menunya nih mepet banget nih ya kotaknya nih. Kita akan coba rubah nih. Kita tambahkan di sini height berarti kira-kira 40 pixel. Coba di save. Oke, nah kalau kalian mau rubah juga boleh, nggak apa-apa. Sekarang saya mau merubah warna tulisannya. Tapi kalau kita cuma manggilnya di kelasnya aja, ini maka nggak berubah. Kenapa? Karena tulisan home ini kan ada di dalam tag A nih. Jadi kita harus panggilnya adalah dot 1, kemudian panggil A-nya juga. Baru bracket. Nah, color-nya di sini saya mau kasih hitam deh. Black. Nah, tadi kan juga masih ada garis bawahnya ya. Saya mau hapuskan garis bawahnya menggunakan text decoration. None. Oke, kita save. Kita refresh ya. Oke, nih ya. Sudah nih, warnanya udah jadi hitam. Kita rubah lagi berarti sekarang yang lainnya. Nah, tadi kan ketika disorot, warnanya nggak bagus ya. Kita coba hover menggunakan pseudo class. Nah, berarti kali ini kita manggil class, kemudian penggunaan dengan yang pseudo class-nya. Berarti 1, nah penggunaan pseudo class jangan lupa ya, berarti A.2 hover. Nah ini. Saya akan rubah warna fontnya berarti ya. Color warna blue deh. Kita save. Oke, coba kita refresh. Nah, ini ya, udah berubah ya. Ketika di hover, warnanya menjadi biru. Nih, warnanya sudah warna biru. Oke, berarti untuk yang menu, ketebalannya kita coba ganti ya. Di sini jadi bold deh. Save. Kita refresh. Oke, ini ya. Kayaknya nih cukup deh. Segini. Oke. Kemudian selanjutnya, kita rubah untuk bagian isinya. Nah, untuk yang baris ketiga, kita juga butuh kelas. Kita namain kelasnya, urut aja ya. Berarti kelasnya jadi 2. Kita save. Terserah kalian juga nih untuk menuliskan kelasnya. Yang penting nanti ketika dipanggil, di CSS-nya itu sama. Nah, saya mau panggilnya di sini yang pertama menggunakan kelas dulu ya, kelas 2. Nah, tadi kan kalau kita lihat background-nya itu kan beda-beda ya. Nah, berarti di sini saya mau mengganti background color-nya menjadi blue. Oke, kita save. Kita refresh. Oke. Nah, kira-kira seperti ini nih ya tampilan warna background-nya. Nah, kita sekarang atur nih untuk gambarnya. Kan kalau gini nih menuhin banget ya, terus juga terlihatnya kan kurang bagus. Berarti kita sekarang atur dulu. Nah, cara pemanggilannya juga sama nih. Karena si gambarnya ini ada di dalam tag IMG, maka kita panggilnya tuh nggak bisa kelas 2 aja langsung. Jadi, panggil kelas, kemudian panggil si IMG-nya. Di sini berarti 2, kemudian IMG. Baru tambahkan bracket. Nah, ini kita atur nih untuk height sama width-nya. Height-nya kalau misal dikasih 40%, terus juga width-nya dikasih 50%. Oke, kita save ya. Kita lihat nih. Kita refresh. Oke nih ya, seperti ini tampilannya. Cukup kayaknya 50%. Nah, ini kan posisinya masih mepet ya, berarti gimana caranya si gambar ini posisinya ada di tengah? Kita bisa menggunakan padding. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, paddingnya berarti kan dari kiri, kemudian atas juga, dan kanan ya. Kita coba untuk yang pertama padding left. Nah, padding left-nya misal saya kasih di sini 25% ya. Oke, kemudian tambahkan lagi padding top sebanyak 40 pixel aja deh kali ini. Kita save. Coba kita refresh ya.
Nah, ini dia ya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kalau kalian rasa ini kurang pas, ya disesuaikan aja. Oke? Nah, yang selanjutnya, tulisannya ini juga kan masih mepet ya ke kiri ya. Berarti kita harus ubah juga nih. Nah, kita panggil juga nih untuk yang kelas 2-nya, tapi kita panggilnya adalah P. Oke. Kemudian kita atur properti yang namanya text align. Kita rubah menjadi yang pertama justify dulu deh, biar rata kanan kiri. Nah, setelah itu baru kita tambahkan padding. Berarti padding left, kita gunakan pixel aja ya, kira-kira 25 pixel. Nah, kemudian untuk padding right-nya kita buat menjadi 25 pixel juga deh. Oke, kita save, kita refresh ya. Oke, kira-kira seperti ini nih ya. Ini kan jadi nggak mepet banget nih untuk bagian kanan dan kirinya. Nah, ini kan tapi warnanya masih agak nyaru ya, warna hitam dengan biru. Kita rubah deh warna tulisannya menjadi warna putih. Berarti di 2P ini kita tambahkan color. Colornya berarti white. Kita save. Kita refresh ya. Oke, ini ya sudah terlihat seperti ini. Nah, tulisannya tinggal ditambah lagi aja nih, biar semakin banyak. Kita copy aja. Copy, kemudian kita atur. Paste. Paste. Save. Coba kita refresh. Oke nih ya, seperti ini. Kita coba buat ini jadi paragraf deh. Kita gunakan berarti P yang lain ya. Nah, ini tinggal kita paste aja nih. Yang ini, copy, paste, enter, paste. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, ini dia ya. Berarti sudah nih untuk artikelnya. Berarti kita sudah merubah header, kemudian menunya, nah, gambar, kemudian artikelnya. Nah, sekarang kita coba rubah untuk yang footernya. Nah, sama nih, berarti untuk footernya juga kita kasih kelas. Kelasnya berarti 3, kita save. Nah, kita panggil di sini nih. 3, kemudian bracket. Nah, di sini juga ditambahkan background color ya. Warnanya sky blue aja deh. Oke, kita save. Kemudian juga teksnya dibuat ke tengah ya. Jadi menggunakan text align center. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, oke, ini adalah tampilannya seperti ini, tapi ini kan posisinya belum di tengah ya. Kita coba buat tabelnya ini posisinya adanya di tengah. Berarti kita rubahnya di bagian bodinya. Nah, ini dikasih padding juga nih. Berarti padding left kita coba kasih 15% ya. Kemudian sama untuk padding topnya, dari atasnya kita kasih 20 pixel deh. Kita save. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke nih ya, tampilannya seperti ini. Kurang ke tengah, kita tambahkan lagi berarti. Coba jadi 17%, kita save. Coba kita refresh. Oke, ini pas kayaknya ya, sudah posisinya di tengah. Oke, kita sudah punya tampilannya seperti ini nih ya. Nah, ini kayaknya kita butuh judul deh di sini. Kita tambahkan berarti. Oke, berarti adanya di baris kedua, kita tambahkan menggunakan H1. Kemudian tulisannya, ini deh, selamat datang di web pecinta alam deh. Ceritanya ini adalah web untuk pecinta alam. Oke, kemudian kita save, kita refresh. Oke, nah tapi kan tulisannya ini masih mepet nih ke sebelah kiri, berarti kita harus atur lagi nih. Nah, berarti sekarang kita rubah lagi nih untuk yang H1-nya. Di kelas 2, di sini aja deh, berarti di bawah 2P, kita panggilnya menggunakan kelas, kemudian H1. Yang pertama kita rubah adalah warna fontnya menjadi warna
putih. Oke, kita save. Nah, kemudian kan tadi mepet ya ke kiri, berarti kita harus tambahkan padding left-nya. Ini menjadi kira-kira aja ya, 20%. Nah, font-nya juga kita rubah nih, menggunakan Calibri deh. Berarti font family, kemudian saya akan rubahnya menjadi Calibri. Kita save. Kemudian kita refresh ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Nah, misal di sini, kayaknya ini gambarnya terlalu ke bawah banget deh, kurang ke atas. Berarti kita rubah lagi ya. Oke, berarti kita rubahnya di yang 2 IMG. Nah, ini di padding top-nya bisa kita rubah misal jadi 20 pixel aja deh. Kita save, kita refresh. Oke nih, segini 20 pixel. Coba kita kurangin lagi. Menjadi 10 pixel, kita save. Kita refresh. Oke, ini ya. Kayaknya udah pasti segini. Oke, tampilannya berarti seperti ini ya. Ini ada header-nya, gambar, kemudian di sini ada menu-menunya yang kita sorot berubah warna, kemudian ada isian atau artikelnya, dan di sini ada footer-nya. Nah, tapi kan di dalam menu-menu ini, kita ketika diklik nih, belum bisa kemana-mana ya. Nah, kita sekarang lihat untuk post-test-nya. Jadi post-test-nya, untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Soalnya adalah, silakan buat halaman website seperti berikut. Oke, nih ya. Jadi yang tadi kita buat kan hanya halaman home-nya saja. Nah, sekarang kalian buat juga yang pertama nih halaman profilnya. Nah, di halaman profilnya nih kalian nanti tambahkan gambar, kemudian ada artikel, dan ada petanya. Oke, jadi yang spesial di sini nanti akan ada petanya. Oke. Nah, yang kedua adalah galerinya. Silakan kalian tambahkan di sini banyak gambar yang diatur seperti ini, kemudian ada tulisannya. Gambarnya bebas dan tulisannya juga bebas. Oke, yang ketiga ini adalah untuk yang menu form-nya. Jadi, di sini ada form, tulisannya seperti ini, formulir pendaftaran anggota baru, kemudian untuk isian formnya ada nama lengkap, umur, email, nomor HP, sumber info, alamat, alasan ikut, jenis kelamin. Kemudian ada button OK-nya. Dan nanti ketika diklik antar menu, ini bisa saling tertaut. Sekian video di part 9 ini. Next di part 10 akan saya tuntaskan untuk pembuatan profil, galeri, dan form. Terima kasih.